Dia dulu berlatih dengan temannya di sebuah dojo, dan temannya menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan keahliannya. Saat itulah Su Hong mengungkapkan bahwa dia telah menembus tingkat Minute Subtlety, ketelitian mikro, 2 hari yang lalu. Dalam dunia ini, penguasaan bela diri dibagi menjadi 5 tingkat. Pertama adalah pemula, beginner, kedua adalah Minute Subtlety, ketiga adalah penguasaan, mastery, keempat adalah penguasaan besar, greater mastery, dan yang terakhir adalah kesempurnaan, perfection. Teman Su Hong sangat terpukau dan mengatakan bahwa Su Hong pada dasarnya tidak tersentuh di antara rekan-rekan seusianya dalam hal tinju Fajra. Ketika teman Su Hong menyadari bahwa pemuda itu tidak merasa lelah meski telah berlatih keras, dia memutuskan untuk menyerah dan pamit pulang, mengatakan bahwa dia bukan binatang buas seperti Su Hong. Dalam perjalanan keluar, dia berpapasan dengan guru mereka, Li, yang datang mencari Su Hong. Li memberitahu Su Hong tentang ujian bela diri dan perlunya membayar 30.000 won untuk mendaftar, dengan tenggat waktu Senin depan. Su Hong dengan gugup bertanya apakah guru bisa memberinya waktu beberapa hari lagi. Li mengaku bahwa dia tahu tentang kesulitan Su Hong, dia sadar keluarganya sedang dalam kondisi sulit, tetapi dia tidak bisa membantu karena peraturan tetaplah peraturan. Setelah gurunya pergi, Su Hong terus berlatih hingga akhirnya dia sendirian di ruangan itu. Dia merenungkan hidupnya. Dia ingat bagaimana orang tuanya meninggal saat dia baru berusia 3 tahun akibat bencana monster ganas. Sejak itu, Su Hong tinggal bersama bibi dan pamannya. Ternyata, setelah mereka menemukan bakat bela dirinya, mereka memutuskan untuk mendukung pelatihannya dengan segala yang mereka miliki. Karena era ini memberikan uang yang cukup bagi praktisi bela diri untuk hidup layak, Su Hong merasa hancur karena meski dia berusaha keras untuk menjadi hebat, dia justru merasa hanya memperburuk keadaan, beban finansial keluarga. Malam harinya, Su Hong sampai di pintu rumah dan mendengar paman serta bibinya berbicara tentang betapa sulitnya keadaan mereka. Sewa rumah hampir jatuh tempo, tetapi mereka siap menunda pembayaran sewa demi membayar biaya pendaftaran Su Hong. Mereka percaya bahwa Su Hong memiliki bakat luar biasa sehingga mereka tidak boleh menghambatnya. Terungkap juga bahwa bibinya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dia rela berhenti minum obat demi menghemat uang. Namun, pamannya menolak dan menyuruh istrinya tetap minum obat sementara dia akan mengambil pekerjaan tambahan untuk menghidupi keluarga. Mendengar semua ini, Su Hong hampir menangis, tetapi dia mampu menahan diri dan memasuki rumah dengan ceria seolah-olah tidak mendengar apapun. Bibinya menegurnya karena berlatih sampai larut malam, percaya bahwa dia pasti sudah kelelahan. Su Hong menawarkan diri untuk membantu pekerjaan mereka, tetapi mereka menolak dan menyarankannya untuk istirahat. Sambil berbaring di tempat tidur, Su Hong memutuskan bahwa dia harus mulai memperbaiki keadaan sendiri karena wali-walinya telah berkorban sangat banyak untuknya. Karena dia butuh uang cepat, dia menyadari hanya ada satu tempat yang bisa dituju oleh seorang kultivator bela diri. Kemudian, Su Hong menuju ke tantangan pertahanan arena magang bela diri, sebuah arena pertarungan bawah tanah. Su Hong mengenakan topeng Minotaur untuk menyembunyikan identitasnya. Pembawa acara memberitahu Su Hong bahwa dia hanya perlu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut untuk membawa pulang 60.000 guan. Namun, dia tidak boleh kalah, karena jika kalah sekali saja, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Penonton tidak terlalu senang dengan kehadiran Su Hong karena ini pertama kalinya mereka melihatnya. Mereka mengejeknya, mengatakan bahwa dia sedang bermain dengan nyawanya karena arena bawah tanah bukanlah tempat untuk pemula kecuali jika dia mencari mati. Melihat penonton merasa bosan, pembawa acara wanita mendesak Su Hong untuk memanaskan suasana. Su Hong yang masih baru bertanya bagaimana caranya. Dia diberi saran untuk mengejek atau memprovokasi penonton. Su Hong mengikuti saran itu dan berteriak bahwa dia tidak terkalahkan sambil menyebut lawan-lawannya lemah. Hal ini justru memperburuk keadaan karena penonton langsung menyimpulkan bahwa dia sombong. Penonton segera berpihak pada lawannya, menyuruh lawan tersebut untuk mencabik-cabik Su Hong. Su Hong akhirnya mengerti mengapa ini disebut arena bawah tanah, karena niat membunuh terasa di mana-mana. Namun, dia tidak punya pilihan karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang pendaftaran, dan dia hanya bisa berharap tinju Fajranya bisa membawanya meraih kemenangan. Su Hong menganalisis lawannya dan menyadari bahwa dia adalah lawan yang mudah. Pria itu menyerang lebih dulu, melompat ke arah Su Hong dengan pukulan, tetapi Su Hong dengan mudah membalasnya dengan menghantamkan kepalanya ke tanah hingga pingsan. Su Hong mengangkat tangannya dengan gembira, tetapi penonton tetap tidak senang. Tak lama kemudian, lawan berikutnya naik ke panggung dan meyakinkan Su Hong bahwa dia akan menghajarnya karena menganggap Su Hong hanya beruntung mengalahkan lawan pertama. Dengan analisis cepat, Su Hong menyadari bahwa pria ini cukup tangguh, dan dia memberi isyarat agar pria itu menyerangnya. Pria itu melompat dengan tinju, tetapi kali ini Su Hong menyambutnya di tengah jalan dengan pukulannya sendiri. Dari sini, Su Hong tahu bahwa meski pria itu lumayan, kekuatannya masih di bawah Su Hong. Lawannya meninggalkan celah setelah satu serangan, dan Su Hong memanfaatkannya dengan mendaratkan tendangan ke pinggang yang membuatnya terpental ke dinding dan langsung pingsan. Su Hong pun meraih 2 kemenangan beruntun. Sementara itu, pria pengelola arena menonton semuanya dari kantornya dan terkejut dengan keahlian Su Hong, padahal dia bahkan belum menjadi praktisi bela diri kuasi. Sebelum mereka sadar, Su Hong telah melewati lawan ketiganya dan hanya menyisakan 1 pertandingan lagi menuju 60.000 yuan. Pria itu berkata bahwa Su Hong adalah kandidat sempurna untuk pengaturan skor, pertandingan tetap,
dan bawahannya yang memakai topeng rubah menawarkan diri untuk merekrut Su Hong. Pria itu memperingatkan si topeng rubah agar tidak mengungkapkan fakta bahwa dia, si bawahan, sebenarnya sudah naik ke tingkat praktisi bela diri sejati. Sementara itu, Su Hong sudah membayangkan memegang uang 60.000 yen di tangannya karena dia yakin bisa mengatasi lawan-lawannya dengan tinju Fajra tingkat minute subtlety miliknya. Tepat saat itu, rubah yang dikenal oleh penonton sebagai White Fox melangkah masuk ke arena dan semua orang terpukau. Mereka tidak sepenuhnya terkesan dengan keterlibatan White Fox karena mereka tahu dia sangat kuat. Ketika Su Hong mendengar bahwa pria itu adalah seorang praktisi kuasi martial, dia menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi dia tidak siap untuk kalah. White Fox melihat kegelisahan di wajahnya dan mendesaknya untuk santai saja, meyakinkannya bahwa dia akan mengalah padanya. Wasit kemudian memulai pertandingan. Karena Su Hong bisa merasakan bahwa dia lebih rendah dari White Fox, dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya sejak awal. Tinju mereka bertemu di tengah jalan, dan kekuatan dari pukulan tersebut segera memberitahu Su Hong bahwa dia salah. Dia menyadari White Fox bukanlah seorang praktisi kuasi martial, melainkan seorang praktisi bela diri sejati yang sengaja menekan energi darah vitalnya. Keringat mengucur di tubuhnya, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, White Fox memukulnya hingga terpental jauh dengan teknik Thunder Rush Fist, yang merupakan Triple Resonance Thunder Rush Fist. Su Hong terhempas ke tanah dengan serangan yang merusak tubuhnya. Penonton tercengang melihat hal ini dan menyimpulkan bahwa Su Hong sudah tamat. Pertarungan berlanjut dan Su Hong terpaksa bersikap defensif. White Fox terus mengejek Su Hong, menyuruhnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya karena dia tampak lemah. Su Hong, di sisi lain, bahkan tidak bisa bergerak dari tempatnya, dan dia tahu pasti jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia sedang mencari celah saat White Fox mendaratkan pukulan tepat ke wajahnya yang membuatnya terbang menjauh. Su Hong jatuh ke tanah dengan wajah hancur dan menyadari bahwa dia perlahan kehilangan kesadaran. White Fox menginjaknya, mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah uang yang dijanjikan. Namun, dia memberitahu bahwa dia punya tawaran untuknya. Dia menyuruh Su Hong untuk bergabung dengan mereka dan mulai mengatur skor pertandingan demi mengumpulkan hadiah penuh. Dengan percaya diri, Su Hong mengatakan kepada White Fox bahwa dia tidak tertarik pada sesuatu yang begitu memalukan. Nada bicara dan ekspresi White Fox berubah saat dia menyuruh Su Hong untuk memikirkan kembali keputusannya karena dia tidak bisa menolak mereka. Namun, Su Hong membalas bahwa merekalah yang harus menutupi wajah karena malu karena berani menyebut diri mereka praktisi bela diri dengan trik sampah seperti itu. Karena Su Hong tidak menerima tawarannya, White Fox mengatakan akan membuatnya cacat sehingga dia tidak akan bisa berlatih bela diri lagi. White Fox meluncurkan tendangan ke arah Su Hong, tetapi saat Su Hong menyadari gawatnya ancaman tersebut, dia mengumpulkan kekuatannya dan menghindar. Dia bangkit kembali dengan tekad sengit bahwa dia tidak boleh gagal. White Fox terkejut melihat Su Hong masih bisa berdiri meskipun baru saja menerima kekuatan penuh dari Thunder Rush Fist-nya. Tanpa diketahuinya, Su Hong didorong oleh keinginan untuk menjadi praktisi bela diri agar bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Untuk sesaat, dia sempat mempertimbangkan tawaran White Fox, tetapi segera membuangnya karena dia bukan orang yang akan membangun masa depan di atas tawaran sampah semacam itu. Tiba-tiba, sebuah jendela status muncul di depannya, dan sistem bertanya apa yang bersedia dia berikan untuk keluarganya. Tanpa ragu, Su Hong menjawab bahwa dia akan memberikan segalanya. Aura yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan dia tiba-tiba berada di ruang yang aneh. Ada sosok emas raksasa di depannya yang mengatakan bahwa dia akan memberinya kesempatan. Tiba-tiba, jendela status emas muncul di depan Su Hong yang menampilkan statistik dan tekniknya. Su Hong bertanya-tanya apakah itu layar sentuh, dan dia segera mengonfirmasinya hanya dengan sentuhan tangan. Dia memeriksa bagian tugas di mana dia menemukan tugas bernama Path of the Arena. Dia diharapkan untuk mengasah seni bela dirinya di ruang itu dan kemudian kembali keluar untuk menghadapi White Fox. Karena ini adalah tutorial pemula, dia diberitahu bahwa tidak ada hadiah untuk tugas tersebut. Su Hong sedang bertanya-tanya tentang apa tugas itu ketika klon dirinya muncul di belakangnya dan melayangkan pukulan ke kepalanya. Su Hong nyaris tidak berhasil menghindar dan menyadari bahwa klonnya menggunakan keahlian yang sama dengannya. Bahkan, keahlian klonnya tampak lebih halus, lebih seperti standar buku teks. Karena dia telah mendapatkan lawan yang layak dan contoh untuk dipelajari, Su Hong memutuskan untuk mengerahkan segalanya. Su Hong menyerang klonnya, tetapi klon itu dengan mudah menghindari serangannya sebelum mendaratkan serangan balik yang memukul mundur Su Hong. Tiba-tiba, Su Hong menyadari bahwa kemajuan tekniknya telah meningkat menjadi 10%, padahal sebelumnya hanya 7%. Saat itulah Su Hong menyadari kebenaran sederhana bahwa klonnya dapat membantunya menguasai teknik lebih cepat. Su Hong menerjang ke arahnya dan mereka mulai bertukar pukulan. Setiap pukulan meningkatkan penguasaan tekniknya. Sebelum dia menyadarinya, dia menguasai banyak teknik hanya dari berlatih dengan klonnya dan menerima pukulan dari dirinya sendiri. Setelah sesi yang berat, dia akhirnya mendapat pesan ucapan selamat dari sistem yang memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan tugas. Dia ditanya apakah dia ingin kembali ke realitas dan dia menjawab ya. Kembali ke realitas, White Fox percaya bahwa Su Hong hanya sedang berlagak keren dan misterius. Dia menerjang ke arah Su Hong, mengayunkan pukulan ke wajahnya, tetapi yang dia dapati hanyalah bayangan Su Hong.
Su Hong dengan mudah menghindari serangan pria itu sambil mengatakan bahwa dia terlalu lambat. Hal berikutnya yang diketahui White Fox adalah sebuah pukulan mendarat tepat di wajahnya, menghancurkan topengnya sekaligus mengubah struktur tulang wajahnya. Hanya dengan satu pukulan dari Su Hong, White Fox tersungkur ke tanah, membuat penonton menggila. Su Hong kemudian menoleh ke pembawa acara menanyakan kapan dia akan mendapatkan uangnya karena dia baru saja memenangkan pertandingan keempatnya. Wanita itu benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan dan butuh waktu sebelum akhirnya mengumumkan Su Hong sebagai pemenang sambil mengungkapkan bahwa dia akan diberikan hadiah 60.000 yuan. Pemilik tempat itu tercengang, bertanya-tanya bagaimana seorang magang bela diri mampu menguasai teknik Vajra Fist. Pria itu kemudian menyuruh dua anak buahnya untuk mengikuti Su Hong guna mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Su Hong dengan cepat menyadari bahwa dia sedang diikuti, dan dia tidak membuang waktu untuk melakukan taktik manuver yang membuat para pengikutnya kehilangan jejak. Mereka dibiarkan bertanya-tanya kemana dia menghilang, tetapi tanpa mereka ketahui, dia sedang bergelantung tepat di atas mereka. 1 jam kemudian, Su Hong kembali ke rumah dan memberikan uang yang baru saja dia hasilkan kepada walinya. Mereka terkejut dan bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Su Hong berbohong bahwa dia mendapatkan uang itu dari menjadi mitra tanding di dojo tempat dia bekerja. Dia menambahkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mensponsori pelatihannya karena bakatnya. Pamannya terkejut mendengar hal ini karena dia pernah mengeluh betapa pelitnya dojo tersebut. Su Hong menenangkan keduanya, menanyakan apakah mereka tidak mempercayainya. Keduanya segera sadar dan setuju bahwa keponakan mereka tidak akan pernah membohongi mereka. Malam harinya, Su Hong pergi ke atap untuk merenungkan betapa baiknya hari itu berjalan. Dia telah berhasil mengurus pendaftaran ujian bela diri dan bahkan melunasi uang sewanya. Bahkan, biaya medis bibinya telah tertutup sampai batas tertentu. Su Hong senang bahwa dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan berkat sistem tersebut. Namun dia menyadari bahwa selain level teknik, nilai lainnya tidak berubah. Dia memperhatikan ada sesuatu yang disebut Martial Dao Value, tetapi dia tidak tahu fungsinya. Sistem memberitahunya bahwa mengalahkan lawan yang berada di atas levelnya akan memberinya 67 poin Martial Dao, dan ini dapat digunakan untuk meningkatkan darah vital dan teknik bela diri, jadi dia harus menggunakannya dengan bijak. Su Hong memutuskan untuk segera mencobanya, dan ia meningkatkan Vital Blood miliknya, yang langsung berdampak pada tubuhnya. Vital Blood-nya melonjak ke angka 90 dan ia menyadari bahwa ia telah mencapai tingkat praktisi kuasi martial. Ia memutuskan untuk memasukkan semua poin yang dimilikinya ke Vital Blood, dan ia langsung merasakan peningkatan kekuatan fisik sementara sebagian besar lukanya telah pulih sepenuhnya. Karena ia merasakan kekuatan yang meluap-luap di tubuhnya, ia berpikir bahwa mencari tempat yang bagus untuk mencobanya adalah jalan keluar terbaik. Ia memutuskan untuk pergi ke lapangan latihan bela diri sekolah di mana terdapat alat penguji kekuatan tempur. Beberapa saat kemudian, ia tiba di lapangan latihan bela diri SMA nomor 1 Kota Star tempat alat itu berada. Ternyata itu adalah alat penguji tempur tingkat 1 dan ia memutuskan untuk menggunakan 70% kekuatan pukulannya untuk mencobanya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memukul alat tersebut dan yang membuatnya kecewa, ia malah menghancurkannya. Su Hong tahu ia akan tamat jika mereka tahu dialah yang merusak mesin itu. Di saat yang sama, ia menyimpulkan bahwa mesin itu memang buruk, itulah sebabnya mesin itu rusak dengan sangat mudah. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang datang ke arahnya karena mereka mendengar suara gaduh dari alat penguji tersebut. Ternyata orang itu adalah kepala sekolah. Dan Pak Tua itu hampir kehilangan akal sehatnya ketika menyadari bahwa alat uji sekolah telah hancur. Ia segera menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan dua jenius sekolah, Chen Shan dan Li Tu. Kepala sekolah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada keduanya saat sekolah dimulai kembali. Kemudian, para siswa berkumpul di gedung olahraga sekolah dan Su Hong menyadari bahwa Chen Shan dalam keadaan babak belur. Ia bertanya kepada temannya apa yang terjadi dan temannya memberitahu Su Hong bahwa Chen Shan dipukuli karena ia menghancurkan alat uji lapangan malam sebelumnya. Su Hong bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena ia menyadari bahwa Pak Tua itu memastikan Chen Shan yang menanggung akibatnya. Tepat saat itu, kepala sekolah muncul dan berteriak kepada para siswa untuk diam, memberitahu mereka bahwa ia mengundang salah satu rekan seperjuangannya yang merupakan praktisi bela diri tingkat 3. Pada dasarnya, dia ada di sana untuk mengajarkan teknik bela diri tingkat C kepada semua orang, yaitu Thunder Rush Fist, tinju deru guntur. Para siswa terpukau karena ini adalah pertama kalinya mereka akan melihat praktisi bela diri tingkat 3. Rupanya, dojo luar biasanya mengenakan biaya ratusan ribu untuk mengajarkan bela diri tingkat C, tetapi mereka akan mendapatkannya secara gratis di sekolah. Su Hong, di sisi lain, ingat bahwa itu adalah teknik yang sama yang digunakan White Fox selama pertandingan mereka. Su Hong mengakui bahwa teknik itu cukup kuat karena merupakan pukulan resonansi 3 kali lipat. Karena kesempatan ini mungkin hanya datang sekali, Su Hong berencana untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Instruktur tersebut kemudian menyuruh para siswa untuk memperhatikan karena ia hanya akan mendemonstrasikan keahlian tersebut 10 kali dari awal hingga akhir. Ia memberitahu mereka bahwa seberapa banyak yang mereka pelajari tergantung pada diri mereka sendiri. Tanpa membuang waktu, instruktur memulai demonstrasi dan ia melayangkan satu pukulan sambil menjelaskan bahwa Thunder Rush memiliki beberapa tingkatan. Pada dasarnya, setiap pukulan menghasilkan satu dentuman guntur dan pada tingkat penguasaan menghasilkan 3 resonansi.
Pada tingkat kehalusan minute subtlety, ia menghasilkan 5 resonansi dan pada penguasaan yang lebih besar, greater mastery, ia menghasilkan 7 resonansi, yang merupakan level instruktur saat ini. Namun, ia memberitahu mereka bahwa jika teknik tersebut disempurnakan, perfected, ia dapat menghasilkan 9 resonansi. Meskipun demikian, ia menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru karena meskipun hanya mencapai tingkat pemula hari itu sudah cukup. Instruktur kemudian menyuruh mereka mengikuti contohnya saat ia memulai demonstrasi kedua. Berjam-jam kemudian, para siswa sudah kelelahan dan tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya. Anehnya, Su-hong sudah tidak ada lagi di aula dan temannya bertanya-tanya kemana dia menghilang. Tak lama kemudian, Chen Shan mencapai tingkat pemula dan dia menjadi satu-satunya siswa yang berhasil. Ini semakin membuktikan statusnya sebagai jenius sekolah. Kepala sekolah dengan gembira memberitahu instruktur bahwa Chen Shan adalah jenius sekolah dan bertanya apakah instruktur tertarik untuk memberinya bimbingan. Namun, instruktur tersebut kecewa dengan apa yang disebut kepala sekolah sebagai jenius di kelasnya. Ia memberitahu pria itu bahwa Chen Shan rata-rata saja. Sambil berjalan menuju gerbang sekolah, sang instruktur memberitahu kepala sekolah, Li, bahwa murid-muridnya sampah dan dia merasa perjalanannya sia-sia. Li memberitahu instruktur bahwa dia seharusnya senang karena setidaknya menemukan satu siswa yang mencapai tingkat pemula karena mendapatkan jenius papan atas pada dasarnya mustahil. Instruktur kemudian memberitahu Pak Tua itu bahwa kultivasi bela diri itu keras, yang berarti bakat sangatlah penting. Kepala sekolah setuju bahwa hanya mengandalkan usaha tanpa takdir pada dasarnya mustahil. Tiba-tiba mereka melihat seorang siswa sedang berlatih di lapangan sekolah dan siswa itu ternyata adalah Su-hong, tetapi punggungnya menghadap mereka sehingga mereka tidak mengenalnya. Tepat di hadapan mereka, Su-hong mampu menggunakan Thunder Rush Fist 7 resonansi, yang mengejutkan mereka. Instruktur bertanya kepada Li tentang Su-hong, tetapi Li bahkan tidak tahu dia memiliki seseorang seberbakat itu di sekolahnya. Mereka semakin terkejut ketika menyadari bahwa Su-hong telah mencapai tingkat penguasaan besar dalam apa yang baru saja ditunjukkan instruktur beberapa jam yang lalu. Saat itu, Li menyadari bahwa instruktur berdiri diam seolah sedang mencoba memahami sesuatu. Li bertanya apa masalahnya, tetapi tiba-tiba instruktur memberitahu kepala sekolah bahwa dia akhirnya mengerti apa yang perlu dia lakukan. Ia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan untuk mengaktifkan 8 resonansi, yang mengejutkan Li. Li tidak percaya bahwa instruktur tersebut baru saja melakukan terobosan di sana, dan pria itu mengungkapkan bahwa melihat Su-hong memberinya inspirasi. Ia mengakui bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melakukan terobosan jika bukan karena dia. Namun, ia menyarankan agar mereka mengabaikan semua percakapan membosankan dan segera mencari tahu siapa siswa itu. Mereka bergegas ke lapangan, tetapi yang mengejutkan, Su-hong sudah menghilang. Saat ia berjalan pergi dari sekolah, Su-hong menyatakan keterkejutannya pada betapa melelahkannya mengultivasi teknik tingkat C. Karena Thunder Rush Fist-nya telah mencapai kesempurnaan, ia berpikir bahwa ia harus menemukan cara untuk mendapatkan nilai Marshal Dao guna menerobos ke praktisi bela diri sesegera mungkin. Ia bertanya-tanya apakah ia akan mendapatkan poin jika ia bertarung dengan seseorang daripada mempertaruhkan nyawanya dalam situasi hidup atau mati. Kemudian, Su-hong tiba di dojo Thunder tempat ia bekerja paruh waktu. Saat memasuki dojo, temannya bertanya mengapa ia ada di sana hari itu, dan Su-hong menjawab bahwa ia hanya di sana untuk berlatih. Sementara itu, seorang siswa berambut ungu sedang asyik berdebat dengan siswa lain. Su-hong bertanya kepada temannya apa masalahnya, dan temannya mengungkapkan bahwa instruktur baru itu adalah guru si rambut ungu. Pada dasarnya, instruktur itu cukup kuat, tetapi dia meremehkan rakyat jelata seolah-olah mereka bukan manusia. Si rambut ungu adalah Leon, dan dia juga cukup kuat. Leon hendak memukuli siswa yang berdebat dengannya ketika Su-hong mencengkram lengannya, menyuruhnya untuk tenang. Leon kesal karena orang biasa baru saja mencengkramnya dan ia menuntut untuk tahu siapa dia. Bahkan, ia menantang Su-hong untuk melawannya 1 lawan 1 di arena jika dia merasa dirinya hebat. Su-hong tidak ragu sebelum menerima permintaan itu, tetapi sang instruktur masuk di saat yang tepat untuk merusak segalanya. Ia menyuruh mereka bersiap untuk kelas, dan Leon mengejek Su-hong, mengatakan bahwa dia benar-benar beruntung. Instruktur kemudian mengungkapkan bahwa ini adalah hari terakhirnya mengajar para siswa teknik Furious Spear Art, seni tombak laut mengamuk, yang hanya akan ia demonstrasikan sekali, seperti yang selalu ia lakukan. Jauh di lubuk hatinya, instruktur tidak berharap ada di antara mereka yang bisa mempelajarinya karena ia percaya bahwa mereka semua adalah sampah. Instruktur melakukan seperti yang dijanjikannya, dan ia mendemonstrasikan jurus itu hanya sekali, tetapi Su-hong mampu mengunci semuanya ke dalam ingatannya. Instruktur itu berjalan pergi, memberitahu para siswa bahwa sisanya terserah mereka, tetapi mereka meneriakinya, memprotes bahwa ia hanya mendemonstrasikannya sekali. Sementara yang lain sibuk berdebat dan memprotes, Su-hong mulai mencoba mempraktikkan apa yang baru saja ia pelajari secara instan. Di luar dugaan semua orang, Su-hong berhasil melakukannya dengan sangat baik, membuat teman-temannya syok. Para murid mulai merasa bahwa merekalah yang bodoh sehingga tidak bisa mempelajarinya. Saat itu, Leon masuk kembali ke ruangan karena mendengar kegaduhan para murid dari ruangan sebelah. Ia terkejut melihat Su-hong benar-benar telah menguasai teknik tersebut, dan ia memutuskan untuk menguji kedalaman bakat pemuda itu untuk memastikan apakah dia benar-benar seorang jenius.
Leon memanggil Su Hong dan mengatakan bahwa ia ingin memberinya beberapa petunjuk tentang seni tombak. Su Hong menyetujuinya, yang membuat teman Su Hong sangat khawatir. Temannya memperingatkan Su Hong bahwa meskipun Leon sombong, dia sangat kuat. Namun, Su Hong menyuruh temannya agar tidak perlu khawatir. Lalu ia mengarahkan tombaknya ke arah Leon dengan nada menantang. Leon merasa terhina dengan keangkuhan Su Hong dan langsung melesat menyerang dengan tekniknya. Namun, Su Hong menyambutnya di tengah jalan dengan teknik yang juga luar biasa. Leon terpaku dalam keterkejutan, bertanya-tanya bagaimana mungkin Su Hong bisa menguasai teknik tersebut hingga ke ranah mastery begitu cepat, padahal dia bukan seorang praktisi bela diri. Keduanya terus saling serang. Su Hong memasuki kondisi flow state dengan mata yang bersinar, dan akhirnya ia berhasil memukul jatuh tombak dari tangan Leon. Sistem segera memberitahunya bahwa ia mendapatkan 35 poin karena telah mengalahkan lawan yang levelnya berada di atasnya. Su Hong merasa senang karena dugaannya benar. Karena latihan tanding biasa bisa memberinya poin, ia berencana untuk terus bertanding dengan lebih banyak orang. Di sisi lain, Leon berlutut dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa dikalahkan oleh seseorang yang ia anggap sampah. Karena tidak mau menerima kekalahan, ia bangkit dan melesat ke arah Su Hong untuk melayangkan pukulan. Namun, sang instruktur masuk tepat pada waktunya untuk menghentikan perkelahian tersebut. Instruktur itu menghampiri Leon dan menampar wajahnya, mengatakan bahwa ia belum bisa disebut praktisi bela diri sejati kecuali mampu menghadapi kegagalan. Leon tidak percaya bahwa ia baru saja dimarahi oleh gurunya gara-gara Su Hong. Jauh di dalam lubuk hatinya, sang instruktur juga merasa penasaran bagaimana Su Hong bisa mencapai tingkat penguasaan tinggi hanya dengan sekali melihat demonstrasi. Ia tahu bahwa para jenius di ibu kota sekalipun akan kesulitan melakukan apa yang baru saja dilakukan Su Hong. Ia sadar Leon berbakat, tetapi terlalu sombong, dan percaya bahwa dipermalukan oleh Su Hong akan memberinya pelajaran sopan santun. Instruktur itu memegang kepala Leon dan memaksanya membungkuk meminta maaf kepada Su Hong. Sang instruktur juga meminta maaf kepada Su Hong, mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak mendidik Leon dengan baik. Su Hong tidak menyangka betapa cepatnya instruktur itu bisa mengubah nada bicaranya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Su Hong memeriksa hadiah yang ia dapatkan dari latihan tanding tersebut. Meski kelelahan, ia merasa bersyukur. Ia teringat bahwa ujian sekolah akan tiba dalam beberapa hari, dan murid-murid kaya telah menyiapkan senjata dari paduan logam, alau, tingkat tinggi, yang berarti ia juga harus menyiapkan senjatanya sendiri. Karena merasa nyaman menggunakan tombak, ia memutuskan untuk membeli tombak alau. Namun, uangnya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk biaya pengobatan bibinya, apalagi membeli tombak. Saat sedang memutar otak mencari cara mencari uang, ia melihat berita penting di layar besar. Ternyata, penguasa kota sedang merekrut praktisi bela diri karena meningkatnya jumlah binatang buas yang ganas. Su Hong segera memasukkan ini ke dalam daftar tugasnya. Sesampainya di rumah, ia langsung membantu pekerjaan bibinya. Ia membantu menempelkan koyo pijat di punggung pamannya sambil berpesan agar pamannya tidak bekerja terlalu keras lagi karena sekarang ia sudah bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Pamannya mengaku itu ide yang bagus, tetapi ia merasa tidak bisa hanya duduk diam. Pamannya meminta Su Hong tidak khawatir karena ia hanya mencari sedikit uang untuk biaya harian. Bibi Su Hong kemudian mengingatkannya bahwa ia akan membutuhkan banyak uang untuk pelatihan bela diri nantinya. Itulah sebabnya mereka ingin menabung sebanyak mungkin untuknya. Su Hong segera menyadari bahwa paman dan bibinya tidak akan mau beristirahat karena sudah terbiasa hidup susah. Satu-satunya solusi adalah menghasilkan uang dalam jumlah besar untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu bekerja sampai kelelahan. Hal ini semakin memperkuat keputusannya untuk mencari penghasilan dari perburuan binatang buas. Namun, ia sadar bahwa dunia luar sangat berbahaya. Untuk menjaga keselamatan, ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ia memasukkan semua poin martial Dao yang dimilikinya ke dalam atribut darah vital, Vital Blood. Setelah menambahkan semua poin, level darah vitalnya melonjak ke angka 95.2, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi praktisi bela diri resmi. Setelah 2 hari bekerja keras, Su Hong berhasil membawa semua teknik bela dirinya ke tingkat kesempurnaan, Perfection. Karena persiapan sudah matang, ia memutuskan sudah waktunya meninggalkan kota untuk berburu monster. Hari Sabtu itu, Su Hong pergi ke markas praktisi bela diri kota Star. Karena ini pertama kalinya, ia terkejut melihat betapa jauh lokasinya. Begitu memasuki markas, ia menyadari tempat itu dipenuhi oleh para praktisi bela diri yang jarang terlihat sehari-hari. Su Hong mengambil sebuah manual dan mempelajari poin yang diberikan untuk setiap binatang buas yang dikalahkan, mulai dari tingkat tier 1 tahap awal hingga tahap akhir. Ternyata, setelah membunuh binatang buas, seseorang wajib memotong telinga kirinya sebagai bukti, atau pembunuhan itu tidak akan dihitung. Saat sedang melihat-lihat, ia melihat sebuah kelompok memasuki markas. Seorang pria bertubuh besar di antara mereka membawa tas besar di punggungnya yang jelas berisi penuh telinga kiri monster. Kedatangan kelompok itu menarik perhatian semua orang, dipimpin oleh seorang pemuda berambut pirang bernama Ya. Su Hong menyadari sesuatu yang aneh pada aura dan pakaiannya, yang membuatnya yakin bahwa Ya adalah White Fox dari arena bawah tanah. Ternyata para praktisi di sana tidak menyukai Ya, dan kebanyakan dari mereka pasti sudah menghajarnya jika bukan karena pamannya adalah manajer markas tersebut. Ya menyadari Su Hong berdiri di kejauhan,
dan mata mereka saling mengunci. Su Hong segera menyadari bahwa ia tidak hanya harus waspada terhadap binatang buas, tetapi juga terhadap manusia. Setelah menyelesaikan urusan administrasinya, Su Hong memberitahu petugas bahwa ia akan pergi sendirian. Petugas itu menganggap Su Hong hanya akan mengantar nyawa di hutan karena mencoba sok tangguh. Saat melangkah masuk ke hutan, Su Hong bertekad untuk kembali dengan tas penuh telinga monster. 2 jam kemudian, Su Hong mulai merasa frustrasi karena telah berjalan cukup jauh tanpa melihat satupun binatang buas. Karena tidak ada hasil di pinggiran hutan, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam. Tidak jauh dari sana, ia berpapasan dengan seekor Phantom Moonwolf, binatang buas tier 1 tahap awal. Ini pertama kalinya ia melihatnya secara langsung, dan monster itu tanpa membuang waktu langsung melompat ke arahnya dengan niat mencabik-cabiknya. Menghadapi monster yang menyerang sembarangan itu, Su Hong menyambutnya dengan satu pukulan bertenaga yang membuat monster itu terpental menabrak pohon. Hanya dengan satu pukulan dari Su Hong, monster itu langsung tewas. Meski tubuhnya sedikit gemetar, Su Hong mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang sangat mendebarkan, lebih dari yang ia bayangkan. Ia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bisa membunuh monster tier 1 tahap awal dalam satu gerakan, yang membuatnya penasaran bagaimana kekuatannya jika melawan tier 1 tahap menengah. Sementara itu, tanpa ia sadari, ia sedang diintai oleh monster lain yang mengawasinya dari dalam hutan. Tiba-tiba, monster itu bergerak, dan ternyata itu adalah Furious Black Bear, seekor binatang buas tier 1 tahap menengah. Ia melompat ke arah Su Hong, mencoba menangkapnya saat lengah, tetapi Su Hong menumbangkannya dengan cukup mudah juga. Dengan ini, Su Hong menyimpulkan bahwa ia tidak berada dalam bahaya apapun selama ia tidak bertemu dengan monster ganas tingkat 2. Su Hong memotong telinga beruang itu dan tersenyum karena ia baru saja mengamankan hadiah sebesar 3.000. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa ia sekarang memiliki cukup poin Martial Dowo untuk menerobos menjadi seorang praktisi martial. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang luar biasa di kejauhan, yang menarik perhatiannya. Hal ini membuat Su Hong bertanya-tanya jenis monster apa yang bisa memancarkan aura semengerikan itu. Ia memutuskan untuk memeriksanya dan melesat ke arah asal aura tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan sekelompok praktisi martial sedang tercabik-cabik oleh piton raksasa giok hitam yang menakutkan, seekor monster ganas tingkat 1 tahap akhir. Salah satu praktisi martial mencoba menahan ular itu dengan perisainya, tetapi ia terpental ke batu, yang akhirnya membebaskannya dari hutang nyawa, tewas. Sebelum ia menyadarinya, Su Hong sadar bahwa ular itu telah mengunci target padanya. Ular itu menyerangnya, memaksanya melompat mundur dengan panik. Namun, ular itu sangat cepat sehingga mampu memperkecil jarak dalam sekejap, mendaratkan serangan yang membuat Su Hong batuk darah. Su Hong menyeka darah di mulutnya, dan ia mengambil tombak milik salah satu praktisi yang tewas, memberitahu jenazah tersebut bahwa ia ingin meminjam tombaknya. Su Hong kemudian berdiri tanpa rasa takut di depan ular itu, tetapi hal ini justru membuat ular itu semakin marah. Ular itu mengejar Su Hong dengan ganas, memaksa Su Hong untuk berlari. Sebenarnya, mengalahkan monster jenis ini membutuhkan sekelompok praktisi martial yang bekerja sama. Namun, semua teknik martialnya telah mencapai kesempurnaan, dan ia dapat dengan mudah membunuh beruang hitam ganas tingkat 1 tahap menengah, sehingga ia yakin memiliki peluang melawan piton tersebut. Su Hong menggunakan teknik gerakannya untuk mencoba mendapatkan keunggulan atas ular itu sebelum menyerangnya dengan seni tombak. Tombak itu menembus tubuh ular, membuatnya menjerit kesakitan. Tombak itu keluar dari sisi lain, dan Su Hong dengan cepat mengejar tombaknya. Ia menarik keluar tombak itu dan melemparkannya lagi ke arah piton. Kali ini, tombak itu menembus leher ular, meninggalkan lubang di sana, sementara piton itu menjadi semakin marah. Ular itu mengejar Su Hong dengan beringas, mencoba menangkapnya saat lengah, tetapi Su Hong terlalu lincah untuk ditangkap. Karena perbedaan ukuran di antara mereka, Su Hong tahu bahwa cukup sulit baginya untuk mendaratkan serangan mematikan dalam satu pukulan. Karena keadaannya sudah seperti ini, ia menyimpulkan bahwa ia hanya bisa melemahkan monster itu sebanyak mungkin sampai ia mampu memberikan serangan mematikan. Sambil menghindari gerakan ular, Su Hong mendaratkan pukulan kuat ke tubuh ular sebelum mengejar tombaknya lagi. Su Hong terus menciptakan jarak antara dirinya dan ular setelah setiap serangan agar ia bisa menemukan celah lain untuk menyerang lagi. Meskipun metode ini menguras staminanya, ia tidak punya pilihan karena itu adalah satu-satunya metode aman yang bisa ia gunakan. Saat ia terengah-engah seperti anjing, Su Hong menyadari bahwa ular itu juga sudah mulai kelelahan. Su Hong yakin bahwa ia dapat mengalahkan ular itu setelah beberapa kali pertukaran serangan. Hal ini memotivasi Su Hong, dan saat ia hendak memulai fase serangan berikutnya, ia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat pria besar dari tim yang melompat ke arahnya dengan sebuah pukulan. Su Hong berhasil mengangkat lengannya tepat waktu untuk menangkis serangan itu, tetapi ia terpental jauh akibat pukulan berat tersebut. Su Hong berhasil berlutut sambil terbatuk keras akibat serangan itu. Ia mendongak dan melihat ia beserta gerombolannya muncul dalam jumlah banyak, dan tanpa ragu, ia menyuruh Su Hong untuk menyerahkan piton itu kepadanya. Ia memberitahu Su Hong bahwa ia mengira Su Hong akan mati di hutan karena ia melihatnya meninggalkan kota sendirian. Namun, ia terkejut karena Su Hong cukup beruntung bisa bertemu dengan piton yang terluka. Sementara mereka sibuk berdiskusi, piton itu sudah berada di ambang kematian.
Dan karena ia mengklaim dia hanya beruntung menemukan piton tersebut, Su Hong menyadari bahwa mereka baru saja tiba. Su Hong tahu dia kalah jumlah. Dan yang lebih buruk lagi, mereka adalah praktisi marsal. Su Hong sedang memikirkan jalan keluar ketika pria besar itu menyerangnya lagi. Ia berteriak pada Su Hong, menyuruhnya pergi, tetapi Su Hong sudah dikuasai amarah. Ia membalas teriakan pria itu, mengatakan bahwa ia hanya terpaksa menangkis serangan sebelumnya karena itu adalah serangan mendadak. Ia bertanya kepada pria itu apakah dia benar-benar berpikir Su Hong tidak bisa menghajar mereka semua. Su Hong kemudian menyongsong pria itu di tengah jalan dengan pukulan kuat, dan sebelum pria itu sempat bereaksi, kepalanya terkena pukulan. Pria itu tersungkur ke tanah, seketika kalah dari pertarungan. Melihat kehebatan Su Hong, ia segera memastikan bahwa dia adalah pria Minotaur dari arena bawah tanah. Ia memberitahu Su Hong bahwa dia adalah orang pertama yang pernah mempermalukannya dengan sangat buruk di depan banyak orang. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Su Hong. Melihat dirinya akan dikeroyok, Su Hong menyambar tombaknya dan melompat ke dalam hutan. Orang-orang itu mengejarnya, tetapi berkat hutan yang lebat, Su Hong mampu tetap tersembunyi. Namun, komplotan itu tidak takut pada Su Hong karena dia hanya satu orang. Tiba-tiba, Su Hong muncul entah dari mana dan sebelum pria bertopeng menyadari apa yang terjadi, dia dihantam sangat keras ke tanah. Su Hong langsung menghilang dan ia menyadari bahwa pemuda itu sangat cepat. Pada titik ini, anak buah ia mulai merasa khawatir karena keterampilan yang baru saja digunakan Su Hong bukan untuk dipermainkan. Namun, ia membentak mereka, menyuruh mereka tutup mulut. Sementara itu, Su Hong bersembunyi di atas pohon, dan ia tahu bahwa ia akan mampu menghadapi mereka semua secara langsung jika ular tadi tidak menguras staminanya. Karena kondisinya demikian, ia hanya punya satu pilihan aman, yaitu menghabisi mereka satu persatu. Su Hong melompat dari pohon dan melemparkan tombaknya di samping mereka untuk mengalihkan perhatian. Saat mereka kehilangan fokus karena tombak itu, ia menyerang pria dengan rambut bagus dan menendang kepalanya, membuatnya pingsan total. Orang terakhir di tim itu berteriak seperti bayi, memberitahu ia bahwa lebih baik jika mereka lari karena Su Hong terlalu kuat, tetapi ia menolak, mengatakan dia harus membunuh Su Hong hari itu juga. Sebelum dia menyadarinya, Su Hong muncul entah dari mana seperti sebelumnya dan menghantam orang terakhir itu ke tanah, menyisakannya sebagai satu-satunya orang di tim tersebut. Pada titik ini, ia sudah kencing di celana, bertanya-tanya bagaimana Su Hong bisa menjadi sekuat itu hanya dalam beberapa hari. Karena dia adalah orang terakhir, Su Hong memutuskan untuk mempermainkannya. Su Hong berlari melewatinya, dan pada saat ia berbalik, Su Hong sudah menghilang. Su Hong kemudian muncul kembali di belakangnya, tetapi ia mampu bereaksi. Ia berteriak pada Su Hong, menyuruhnya jangan terlalu percaya diri, percaya bahwa ia telah menyudutkannya. Ia menembakkan ledakan energi dari jarinya yang nyaris dihindari Su Hong. Ledakan itu meleset dari kepala Su Hong dan menghancurkan pohon di belakangnya. Untuk menjauhkan Su Hong, ia terus menembakkan ledakan energi dari jarinya, berkat teknik yang disebut Fourth Breaking Finger, jari pemecah kekosongan. Su Hong terpaksa terus berpindah lokasi dan menyadari betapa kuatnya tekniknya. Ia bertanya-tanya apakah itu adalah keterampilan peringkat B. Ia kemudian mulai membual, menyuruh Su Hong menampakkan diri, tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia berlanjut mengancam keluarga Su Hong, mengatakan bahwa ia akan membunuh mereka saat ia kembali ke kota. Ini ternyata menjadi kesalahan terbesarnya karena Su Hong segera masuk ke mode frenzy, mengamuk. Ia mengabaikan rasa takut dan melesat ke posisi A. Ia masih sombong tentang koneksi yang dimilikinya ketika Su Hong yang haus darah muncul di belakangnya dengan pukulan kuat. Ia memberitahu ia bahwa ia sebenarnya lebih menyukai dirinya yang sombong sebelumnya, sebelum memukul kepalanya dengan sangat keras. Kepala ia hampir terpelintir dari tubuhnya saat ia terpental jauh sebelum menabrak dinding. Su Hong tampak seperti iblis yang keluar dari neraka saat ia berjalan mendekati ia, memberitahunya bahwa seharusnya ia tidak melibatkan keluarganya. Dengan darah yang mengucur deras dari tubuhnya, ia bertanya kepada Su Hong bagaimana ia bisa menjadi sekuat itu, hal yang seharusnya mustahil. Ia masih menanyakan pertanyaan bodoh saat seekor sanca hitam muncul di belakangnya dan menghantamnya ke tanah dengan ekor raksasanya. Ular itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Su Hong dan tampak lebih marah dari sebelumnya sambil berteriak ke arahnya. Su Hong menyadari bahwa ia menghabiskan terlalu banyak waktu melawannya, yang memberikan waktu bagi ular itu untuk pulih. Sementara itu, anak buah ia telah siuman dan saat mereka bertanya-tanya di mana ia berada, mereka melihat Su Hong berlari ke arah mereka. Tepat saat mereka bersiap untuk menyerangnya, Su Hong berteriak agar mereka minggir. Mereka segera menyadari bahwa Su Hong sedang dikejar oleh sanca hitam tersebut. Su Hong melesat melewati mereka, namun karena gerakan mereka yang lambat, mereka semua tewas oleh sanca hitam itu. Secara mengejutkan, Su Hong mendapatkan poin karena membunuh lawan-lawannya secara tidak langsung. Su Hong terkejut karena ia bisa mendapatkan poin dengan cara seperti ini, dan ini mengingatkannya bahwa ia sekarang memiliki cukup poin untuk menerobos menjadi seorang praktisi bela diri, martial practitioner. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang aman dan melihat sebuah gua di kejauhan. Tanpa ragu, ia melesat dan menghilang ke dalam gua sebelum ular itu menjangkaunya. Namun, ular itu belum menyerah dan terus berusaha memaksa masuk ke dalam gua. Melihat betapa putus asanya ular tersebut, Su Hong dengan cepat menarik jendela status dan mulai menambahkan poin ke darah vitalnya secepat mungkin.
Melakukan hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hingga ia merasa seolah-olah ada lava yang mengalir di dalam tubuhnya. Setelah mengalokasikan semua poin dan menahan rasa sakit tersebut, Su Hong akhirnya menjadi praktisi bela diri sejati dengan aura merah yang berputar di sekeliling tubuhnya. Melihat perbedaan pada aura Su Hong, ular sanca itu mulai mundur menjauhi gua. Namun, Su Hong mengejarnya, mendaratkan pukulan ke kepala ular itu yang membuatnya terpental ke udara. Ular itu mengeluarkan darah yang sangat banyak, tetapi Su Hong belum selesai. Su Hong melompat ke arah ular tersebut dan memberikan pukulan kuat ke tubuhnya sebelum menancapkan tombaknya ke dalam tubuh ular itu. Dengan mengerahkan kekuatan besar pada tombaknya, Su Hong berhasil memaku ular itu ke tanah. Momen ini memberi Su Hong kesempatan untuk menyiapkan teknik Thunder Rush Fist, yang ia daratkan ke kepala ular itu tanpa ampun. Kekuatan luar biasa dari pukulan Su Hong cukup untuk menghancurkan kepala ular tersebut, yang memberinya 92 poin dal. Su Hong merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena mampu menahan serangan ular itu. Saat tiba waktunya untuk mengambil bukti perburuan, ia sempat bingung karena ular tidak memiliki telinga. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa kembali ke pangkalan adalah hal yang paling penting. Saat hendak pergi, ia menemukan tubuh ia yang hancur di tanah. Su Hong bergumam bahwa ia seharusnya bersyukur mati dengan cara seperti itu, karena sebenarnya Su Hong punya rencana lain yang lebih menyakitkan untuknya. Su Hong kemudian memutuskan untuk menggeledah tubuh ia, berharap menemukan teknik tingkat tinggi yang digunakannya. Beruntung baginya, ia menemukan buku teknik Fourth Breaking Finger. Malam itu, Su Hong mengunci diri di gua untuk menghafal dan menguasai teknik baru tersebut. Setelah siap, ia mengeluarkan klonnya dan keduanya terlibat dalam pertempuran sengit saat ia mencoba menguasai Void Breaking Finger. Setelah melalui tekanan yang berat, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat pemula dalam teknik tersebut. Saat kembali ke realitas, ia menyadari hidungnya berdarah, yang menunjukkan betapa kuatnya teknik itu. Su Hong memutuskan untuk mencari monster guna menguji kekuatannya. 3 hari kemudian, Su Hong masih sibuk memburu monster dengan teknik barunya. Ia dengan percaya diri menembakkan ledakan energi ke arah seekor beruang coklat yang menyerangnya, dan serangan itu dengan mudah menghancurkan beruang tersebut. Merasa yakin telah menguasai keahlian itu, Su Hong menyimpulkan sudah waktunya untuk kembali ke pangkalan. Ia menuju ke loket di mana semua orang mendokumentasikan hasil buruan mereka. Ia menjatuhkan tasnya dan petugas memeriksanya. Petugas itu mulai menyebutkan monster-monster yang dikalahkan oleh Su Hong, mengejutkan praktisi lain yang berdiri di sekitar. Ternyata Su Hong berhasil mengalahkan monster senilai 46.000 poin. Disinilah Su Hong menyadari bahwa ia melakukannya secara berlebihan karena awalnya ia hanya berniat berburu sedikit. Tiba-tiba, sebagian dinding di pangkalan hancur. Para praktisi terkejut melihat mereka diserang padahal ada banyak orang kuat di sana. Saat itulah, orang yang menghancurkan dinding tersebut menunjukkan dirinya, yang ternyata adalah pamannya, yang juga merupakan manajer pangkalan. Para praktisi terkejut melihat Yatua sangat marah, dan para pejabat bertanya apa masalahnya. Orang tua itu kemudian mengungkapkan bahwa keponakannya dan seluruh gengnya telah tewas. Kerumunan terkejut mendengarnya, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak peduli karena ia adalah orang brengsek semasa hidupnya. Yatua kemudian menyebutkan bahwa teknik peringkat B telah diambil dari tubuh Ya, dan ia ingin semua orang di pangkalan digeledah sebelum diizinkan pergi. Su Hong tetap memasang wajah datar sambil memikirkan semua yang terjadi di hutan. Ia yakin mayat-mayat itu tidak bisa dilacak kepadanya karena sanca itulah yang membunuh Ya dan timnya. Saat Su Hong sedang memikirkan hal ini, Yatua tiba-tiba mengunci pandangan dengannya, membuatnya terkejut. Yatua kemudian menghampiri Su Hong dan mengatakan bahwa ia sadar akan prestasi terbaru Su Hong yang mengalahkan monster seolah-olah bukan apa-apa, yang memberinya lebih dari 400.000 poin. Salah satu asisten Yatua memberitahunya bahwa ia telah memeriksa statistik Su Hong dan hasilnya hampir tidak layak untuk tahap awal tingkat 1, jadi tidak mungkin ia membunuh begitu banyak monster. Wanita itu percaya bahwa Su Hong hanya memungut tas ransel Ya dan menyarankan agar mereka menggeledah Su Hong. 2 pengawal berjalan ke arah Su Hong dengan aura yang mengintimidasi sambil menyuruh Su Hong untuk bekerja sama. Tepat saat mereka akan mencapainya, Su Hong mengarahkan tombaknya ke arah mereka sebelum mereka menyadarinya. Mereka bertanya apa yang ia coba lakukan, dan Su Hong mengungkapkan bahwa ia adalah siswa dari SMA nomor 1 Kota Bintang, Star City No. 1 High. Ia bertanya apakah mereka benar-benar berani menggeledahnya. Begitu Yatua mendengar hal ini, ia teringat bahwa kepala sekolah tersebut dikenal sangat melindungi murid-muridnya. Ia tahu betul bahwa sang kepala sekolah bukan orang sembarangan, jadi tidak masuk akal untuk menyinggungnya. Namun, ia merasa Su Hong cukup mencurigakan. Yatua diam-diam mengakui bahwa Su Hong mungkin seorang jenius jika dialah yang memburu semua monster itu, yang berarti menuduhnya secara salah bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Yatua kemudian mendekati Su Hong, menceritakan bagaimana ia dan timnya disergap. Ia menambahkan bahwa sebuah teknik telah dicuri dari mereka dan mereka perlu menggeledahnya. Su Hong kemudian memutuskan untuk menambahkan syarat. Ia memberitahu Yatua bahwa ia ingin mereka membayarnya 30.000 UN jika mereka tidak menemukan apapun padanya. Su Hong yakin tidak ada kejadian di hutan yang bisa dilacak kepadanya. Yatua setuju dengan kesepakatan itu dan menyuruh anak buahnya untuk menggeledah Su Hong secara menyeluruh. Setelah selesai, mereka tidak menemukan apapun,
dan Ya Tua menyuruh mereka memberikan 30.000 W yang dijanjikannya kepada Su Hong. Su Hong senang karena semuanya berjalan lancar, dan itu berkat fakta bahwa ia telah membakar buku teknik tersebut sebelum meninggalkan hutan. Setelah digeledah, Su Hong bersiap untuk pergi dan ia sudah memetakan rencana selanjutnya. Su Hong kemudian menuju ke ujung pangkalan praktisi bela diri. Setelah menetap, ia memutuskan untuk menggunakan poinnya. Ia terkejut melihat jumlah poin yang tersimpan begitu besar. Namun, ia bingung harus memilih apa. Ia menyadari bahwa tubuh Fana dan rohnya belum menerima peningkatan apapun sejak awal. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mencobanya dan menumpahkan poinnya ke dalam aspek roh dan tubuh Fana. Setelah mengisi tubuh Fananya dengan poin yang cukup, ia memutuskan untuk memasukkan sisanya ke dalam spirit, roh. Hal ini cukup untuk menyebabkan perubahan hebat pada tubuhnya yang bahkan bisa dirasakan oleh Su Hong. Skill spirit tersebut hampir mengubahnya menjadi pria berotot besar, namun Su Hong berhasil meredamnya. Ia merasa bersyukur bisa mengendalikannya karena tidak mungkin ia bisa menjelaskan perubahan fisik sedrastis itu kepada orang lain. 1 jam setelah kejadian tersebut, Su Hong menuju ke Asosiasi Praktisi Bela Diri Kota Star. Ia bertemu dengan petugas di resepsionis dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengikuti ujian penilaian praktisi bela diri. Petugas wanita itu melayaninya dengan tenang, memberitahunya bahwa seorang staf akan segera menunjukkan jalan. Benar saja, seorang staf muncul untuk mengantarnya ke bagian tempat ia akan menjalani tes. Saat ia berjalan melewati praktisi lainnya, mereka semua terkejut melihat anak seusianya datang untuk mengambil tes. Staf tersebut menginformasikan kepada Su Hong bahwa seorang praktisi bela diri tingkat 1 membutuhkan 100 vital blood, darah vital, dan lebih dari 1000 poin kekuatan tempur untuk lulus ujian. Para praktisi yang melihatnya percaya bahwa ia hanya datang untuk sekadar mencoba-coba. Setibanya di pusat pengujian, Su Hong menyaksikan beberapa peserta gagal dalam tes tersebut. Namun, seorang kandidat bernama Lai Ming lulus tepat di depannya dengan kekuatan tempur 1000 poin. Ternyata dia adalah murid Jiang Ming, dan Ming juga merupakan instruktur Leon. Ming terkejut mengetahui hal ini, bertanya-tanya berapa banyak murid yang sebenarnya ia miliki. Pria itu kemudian dengan sombong memberitahu Su Hong bahwa giliran tesnya telah tiba. Lai Ming percaya Su Hong akan mempermalukan dirinya sendiri karena merasa Su Hong tidak punya peluang. Tiba-tiba, perilaku sombongnya menciut saat mengetahui bahwa Su Hong lulus tes darah vital dengan 123 poin. Namun, ia mencoba menenangkan diri dengan fakta bahwa Su Hong belum mengambil tes kekuatan tempur, yang merupakan bagian utamanya. Su Hong dipandu ke mesin penguji kekuatan dan ia teringat bagaimana ia pernah merusak mesin di sekolah. Ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi lebih kuat, jadi ia berniat menggunakan 4/10 dari kekuatannya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa hal ini bisa berakibat buruk. Jika ia memukul terlalu lemah dan gagal mencapai angka yang dibutuhkan, itu akan menjadi masalah. Ia pun memutuskan untuk menggunakan 5/10 kekuatannya demi menghindari kesalahan. Su Hong memukul alat penguji tersebut dengan sangat keras hingga baut-bautnya terlepas. Alat penguji itu terlempar menabrak dinding, mengejutkan semua orang yang menyaksikan tes tersebut. Lai Ming, yang tadi begitu sombong, bahkan tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Kapasitas mesin tersebut adalah 3000 poin kekuatan tempur, tetapi Su Hong melampaui angka itu secara telak. Para praktisi lain menyimpulkan bahwa Su Hong adalah monster yang mengerikan. Sementara itu, Presiden Asosiasi Bela Diri Kota Star, Wu Lingyan, terlihat di kantornya sedang mengeluh tentang kurangnya jenius. Ia khawatir posisinya sebagai presiden akan terancam jika tidak bisa menemukan satu jenius dalam waktu dekat. Tiba-tiba, salah satu pejabat bergegas masuk ruangan, memberitahunya bahwa seorang monster baru saja muncul di penilaian praktisi bela diri. Pikiran Wu langsung bereaksi cepat saat mendengarnya karena itulah yang ia inginkan. Kemudian, Su Hong berada di aula menerima instruksi dari salah satu staf. Staf itu memberitahunya bahwa ia akan mendapatkan identitas praktisi serta menerima tunjangan. Tiba-tiba, Wu muncul di puncak tangga dan memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan Su Hong kepadanya. Petugas itu terkejut karena sang presiden sendiri yang turun tangan demi Su Hong. Wu memperkenalkan dirinya dan menyuruh Su Hong mengikutinya. Su Hong mematuhi perintah itu, namun ia merasa terkesan betapa mudanya wanita itu meskipun sudah menjadi sosok yang disegani. Setibanya di kantor presiden, Wu berbicara tentang bagaimana Li memberitahunya bahwa tidak ada jenius di sekolahnya, yang ternyata adalah bohong. Su Hong kemudian bertanya mengapa ia dibawa ke kantornya, karena ia hanya datang untuk mendaftar sebagai praktisi bela diri agar bisa mengambil tunjangan dan mendapatkan teknik pemandu, Guiding Technique. Wu mendesak Su Hong untuk santai saja karena ia sudah memerintahkan staf untuk mengurus sertifikat praktisi dan tunjangan bulanannya. Sedangkan untuk teknik pemandu, Wu mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mengajarkannya secara pribadi. Ia bertanya seberapa banyak yang Su Hong ketahui tentang teknik pemandu, dan Su Hong menjelaskan apa yang ia pelajari dari buku. Wu memberitahunya bahwa apa yang tertulis di buku teks tidak sepenuhnya salah, tetapi ia mengungkapkan bahwa teknik pemandu jauh lebih dari sekadar metode kultivasi. Ia menggunakan teknik pemandu api surgawinya sebagai contoh, mengatakan bahwa teknik itu menyerap energi spiritual atribut api. Meskipun memperkuat tubuh, teknik itu juga memberikan kekuatan penghancur atribut api pada serangannya.
Ia menjelaskan bahwa jika ia bisa mengeluarkan atribut tersebut secara eksternal, ia bisa memperluas jangkauan serangannya. Namun, untuk praktisi tingkat 1 seperti dia, membawa sedikit jejak atribut saja sudah sangat mengesankan, jadi ia tidak perlu memaksakan diri untuk membungkus tinjunya dengan atribut seperti yang baru saja Wu demonstrasikan. Su Hong terkejut saat menyadari bahwa teknik pemandu bisa digunakan untuk menyerang karena ia hanya berpikir teknik itu untuk menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Ia heran mengapa buku teks yang ia baca tidak pernah menyebutkan hal seperti ini. Wu melanjutkan dengan mengatakan, ada 7 energi spiritual di langit dan bumi. Ada logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin. Ia mengatakan semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Namun dalam hal kekuatan serangan murni, guntur menempati urutan pertama, logam kedua, dan api ketiga. Ia kemudian memberitahunya bahwa teknik pemandu yang bisa dikultivasi tergantung pada afinitasnya. Su Hong mulai mengerti sedikit dan menyadari bahwa seseorang sebenarnya bisa memilih teknik pemandu manapun yang ingin dipelajari. Wu meletakkan sebuah bola besar di meja, memberitahunya bahwa itu adalah bola kristal yang digunakan untuk menguji afinitas. Ia menyebutkan bahwa semakin besar area yang bersinar, semakin tinggi afinitasnya. Biasanya, praktisi bela diri biasa tidak mendapatkan lebih dari 30%. Namun, Wu memiliki sekitar 80%, yang dianggap sangat tinggi. Meski begitu, ia percaya jenius seperti Su Hong akan mampu melampaui 90%. Su Hong memegang bola itu dan ia tahu bahwa akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika ia mendapatkan 90% dibandingkan dengan Wu yang berbakat. Saat itu juga, bola mulai bersinar. Dan yang mengejutkan Wu, bola itu terisi sepenuhnya, yang menunjukkan bahwa Su Hong memiliki afinitas 100% untuk atribut api. Wu mencengkeramnya, bertanya apakah ia tahu apa artinya ini, dan Su Hong menjawab tidak. Wu menjelaskan bahwa ini berarti ia bisa menyerap energi spiritual atribut api dari langit dan bumi dengan efisiensi 100% tanpa ada kebocoran sama sekali. Wu mengungkapkan bahwa dengan afinitas 80% miliknya, berarti ia kehilangan 20% saat menyerap energi spiritual api. Bahkan dengan itu, ia sudah menjadi praktisi tingkat 5, yang memberinya kesempatan menjadi presiden cabang kota Star. Namun, ia yakin pencapaian Su Hong pasti akan melampaui dirinya. Wu mengaku tidak pernah menyangka tempat terpencil seperti kota Star bisa menghasilkan jenius seperti Su Hong. Saat Wu sedang merayakan hal ini, Su Hong sibuk memikirkan untuk mendapatkan atribut guntur karena ia lebih menyukai itu. Ia kemudian mencobanya, dan bola itu bersinar sepenuhnya hingga titik maksimal, persis seperti atribut api. Wu melihat ini dan berdiri mematung seperti patung, menolak percaya apa yang terjadi di depannya. Wu mengalami brain freeze, karena Su Hong memiliki afinitas 100% untuk 2 atribut. Wu belum selesai pulih dari keterkejutannya ketika Su Hong memberitahunya bahwa atribut anginnya juga 100%. Beberapa menit kemudian, Wu merasa sulit untuk bergerak dari tempatnya karena ia benar-benar kewalahan oleh apa yang baru saja disaksikannya. Pada dasarnya, Su Hong memiliki afinitas untuk semua atribut dan yang lebih parah lagi, semuanya 100%. Selama ini ia selalu menganggap dirinya sebagai seniman bela diri yang kuat, tetapi sekarang saat berdiri di depan sebuah anomali, ia menyadari bahwa ia hanyalah orang biasa. Sebuah adegan kilas balik menunjukkan Wu yang sedang melawan monster raksasa yang menghancurkan kota. Saat itu ia menyadari bahwa untuk mengalahkan keberadaan yang begitu luar biasa, dibutuhkan seseorang dengan kekuatan yang sama mengerikannya. Wu tenggelam dalam pikirannya sebelum Su Hong menyebutkan bahwa akan sia-sia baginya jika hanya mengultivasi atribut petir sementara meninggalkan atribut lainnya. Su Hong kemudian meminta saran kepada Wu mengenai teknik pemandu, Guiding Technique West. Wu memberitahunya bahwa energi seseorang itu terbatas, jadi lebih baik fokus pada 1 atau 2 teknik saja. Ternyata, dulu ada seseorang yang mencoba mengultivasi ke-7 teknik pemandu sekaligus, tetapi setelah puluhan tahun, orang tersebut masih tertahan di peringkat praktisi bela diri tingkat 1. Su Hong kemudian mengatakan kepada sang presiden, Wu, bahwa ia belum bisa memutuskan saat itu, itulah sebabnya ia ingin mencoba semuanya terlebih dahulu agar tahu mana yang harus difokuskan. Wu menyetujui hal ini, namun mendesaknya agar tidak main-main dan akhirnya menyia-nyiakan bakatnya. Saat itu juga, Wu menyinggung soal ujian sekolah yang akan datang. Su Hong bertanya mengapa dia membicarakan ujian sekolah, dan Wu menjelaskan bahwa baru-baru ini gesekan di medan perang, berbagai ras, myriad races, semakin meningkat. Ia menyebutkan bahwa perang antara berbagai ras dan umat manusia bisa pecah kapan saja. Karena hal ini, setiap negara mengerahkan sumber daya besar-besaran untuk membentuk kamp pelatihan jenius, dan ia memiliki 1 rekomendasi untuk Su Hong. Namun, Su Hong harus menjadi juara pertama dalam ujian bulanan sekolahnya agar Wu bisa mengamankan slot rekomendasi tersebut. Su Hong merasa kewalahan dengan informasi itu dan dia teringat bahwa perang berbagai ras itulah yang merenggut nyawa orang tuanya. Mengingat hal ini, Su Hong meyakinkan presiden bahwa dia akan mencoba yang terbaik karena dia tidak akan membiarkan tragedi masa lalu terulang kembali. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Malam harinya, Su Hong tiba di rumah untuk memberitahu orang tuanya, paman dan bibinya, tentang perkembangan tersebut. Keduanya senang mengetahui bahwa anak asuh mereka akhirnya menjadi cakap. Su Hong menjelaskan kepada mereka bahwa sebagai praktisi bela diri tingkat 1,
dia akan mendapatkan tunjangan 10.000 UN setiap bulan. Dia kemudian memberitahu pamannya bahwa dia tidak perlu bekerja setengah mati lagi. Pamannya senang mendengar ini dan menyimpulkan bahwa Su Hong adalah pilar keluarga. Jadi, apapun yang dikatakan Su Hong, dia akan mendengarkannya. Malam itu, Su Hong pergi ke atap seperti biasa untuk mencoba atribut api. Dia mampu mengeluarkan asap, yang terhitung sebagai tingkat pemula dalam teknik pemandu. Saat itu juga, bagian teknik pemandu muncul di jendela statusnya, dan ini mengonfirmasi kecurigaan Su Hong bahwa dia telah mempelajarinya. Kemudian, dia menyadari bahwa ada level pada teknik tersebut. Ini mengejutkan karena Wu tidak pernah menyebutkan hal semacam itu. Namun, dia segera menyadari bahwa teknik pemandu tersebut hanya bisa ditingkatkan levelnya oleh dia sendiri, dan ini menimbulkan kegembiraan dalam dirinya. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan levelnya. Dia bertanya-tanya apakah levelnya bisa ditingkatkan menggunakan poin martial Dao juga. Karena tidak tahu cara kerjanya, dia memutuskan untuk mengultivasi sisa teknik pemandu lainnya terlebih dahulu. Su Hong kemudian duduk untuk fokus pada teknik pemandu, tetapi beberapa jam kemudian, dia belum mengalami kemajuan karena 7 atribut yang berbeda itu saling menolak. Dia teringat jenius yang disebutkan Wu yang tertahan di tingkat 1 bahkan setelah puluhan tahun. Meskipun ketujuh atribut ada di dalam dirinya, dia hanya bisa mengerahkan satu atribut dalam satu waktu. Setiap kali dia mencoba memaksakan atribut kedua ke dalamnya, mereka berbenturan keras dan kemudian menghilang. Karena Su Hong tahu bahwa petir dan api itu serupa, dia memutuskan untuk mencoba mengultivasi keduanya secara bersamaan. Berjam-jam kemudian, Su Hong belum mampu memberikan hasil yang diinginkan. Hal ini berlanjut hingga keesokan harinya, tetapi Su Hong akhirnya mampu menjinakkan petir dan api secara bersamaan. Su Hong menciptakan bola api dengan kilat di tangannya, dan dia bangga pada dirinya sendiri karena setelah mencoba sepanjang malam, akhirnya berhasil. Dia memutuskan bahwa ini saatnya untuk menguji kekuatan barunya. Keesokan harinya, dia pergi ke lapangan uji di mana dia akan menguji kekuatannya pada alat pengetes kekuatan tempur tingkat 3. Karena terakhir kali dia menggunakan 5/10 kekuatannya, kali ini dia memutuskan untuk menggunakan 3/10 saja. Su Hong memukul alat pengetes itu dengan keras dan secara mengejutkan angkanya di atas 2000. Su Hong akhirnya mengerti betapa kuatnya dia sekarang. Dia kemudian memutuskan untuk menggabungkan kekuatan api dan petir untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia memukul mesin itu lagi dan kali ini mesinnya hancur. Su Hong menyadari bahwa kekuatannya cukup mengerikan karena dia mendapatkan kekuatan luar biasa dari penggabungan dua kemampuan. Su Hong sudah membayangkan apa yang akan terjadi jika dia berhasil menguasai ketujuh atribut. Su Hong kemudian pulang ke rumah untuk mencoba menggabungkan 3 atribut, tetapi gagal karena itu jauh lebih sulit. Dia telah mencoba semua kombinasi yang dia bisa, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah menaikkan level teknik pemandu akan membantunya menggabungkan teknik-teknik tersebut dengan sukses. Karena ujian bulanan diadakan keesokan harinya, Su Hong berpikir akan lebih baik jika dia mengumpulkan cukup poin martial sebelum hari esok. Keesokan harinya di sekolah, Li berbicara kepada para siswa, memberitahu mereka bahwa dengan garis depan yang semakin tegang, akan ada camp pelatihan tahunan setiap tahun untuk memilih dan melatih para jenius secara intensif. Dia menyebutkan bahwa camp pelatihan tersebut menawarkan sumber daya yang melimpah seperti pil dan bahkan para Grandmaster yang akan menjadi instruktur mereka. Dia kemudian mengungkapkan bahwa 3 siswa teratas dalam ujian bulananlah yang akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan camp pelatihan Star City. Para siswa sangat bersemangat mendengarnya, namun Su Hong di sisi lain lebih mengkhawatirkan tentang Grandmaster tingkat 7. Saat itu, teman Su Hong memberitahunya bahwa Liu dan Chen Shan keduanya sudah menjadi praktisi bela diri sekarang. Su Hong tidak percaya bahwa dia pergi selama 10 hari, tetapi keduanya sudah menembus level praktisi bela diri. Su Hong mengungkapkan bahwa kepala sekolah meminta instruktur Chen datang untuk memberikan pelajaran tambahan kepada keduanya selama beberapa hari terakhir. Teman Su Hong menceritakan hal-hal mengesankan yang telah dilakukan Tu dan Chen. Berkat ini, keduanya sekarang bisa bersaing untuk melihat siapa yang terbaik. Sementara itu, kepala sekolah dan Chen masih mencoba mencari siswa dari kejadian sebelumnya, tetapi karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka mulai berasumsi bahwa dia bukan dari sekolah mereka. Saat itu juga, Jiang Ming muncul di sekolah bersama Lian dan Lai Ming. Dia menggoda kepala sekolah, mengatakan bahwa kualitas siswa tahun itu tidak terlihat terlalu bagus. Orang tua itu bertanya apa yang diinginkan Jiang, dan dia mengungkapkan bahwa dia membawa kedua muridnya untuk bertarung dengan para siswa sehingga mereka bisa diajarkan cara yang benar. Kepala sekolah segera menyadari bahwa Jiang mencoba mempermalukannya. Namun, jika dia menolak tawaran itu berarti dia mengakui bahwa seluruh sekolahnya tidak memiliki bakat nyata. Kepala sekolah sedang berpikir apa yang harus dilakukan ketika Leon melihat Su Hong di antara para siswa di kejauhan. Leon segera menarik perhatian Jiang dengan berbisik di telinganya. Jiang juga menoleh ke arah Su Hong, dan saat dia memastikan bahwa itu adalah dia panik karena dia tidak pernah menyangka Su Hong berasal dari SMA nomor 1. Jiang segera menyadari bahwa lebih baik jika dia mundur karena tidak ada muridnya yang mampu melawan Su Hong. Jiang menggoda kepala sekolah, mengatakan bahwa dia hanya bercanda, sambil mengatakan bahwa murid-muridnya yang bodoh tidak bisa dibandingkan dengan kualitas siswa yang ada di sekolah tersebut.
Chen dan Li hampir meledak karena marah saat mendengar ini karena mereka percaya bahwa Su Hong sedang mengejek mereka dengan sarkastik. Namun, mereka tidak tahu bahwa Su Hong telah melihat sesuatu yang melampaui kekuatannya. Segera setelah itu, ujian dimulai dan Su Hong berhadapan dengan seorang pria bernama Ping. Semua orang percaya bahwa Su Hong akan kalah karena lawan pertamanya adalah seorang praktisi bela diri kuasi martial practitioner. Lawan Su Hong bahkan menggodanya, bertanya apakah dia sudah siap untuk menyerah. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Su Hong menghantamnya ke tanah seolah-olah dia bukan apa-apa. Kerumunan penonton terkejut melihat hal ini karena Su Hong berhasil menumbangkan seorang praktisi tingkat kuasi martial hanya dengan satu serangan, one shot. Mereka awalnya mengira itu hanya keberuntungan, sampai Su Hong terus mengalahkan semua lawannya dengan sangat mudah. Tanpa disadari, dia telah mencapai babak final, membuat orang-orang dewasa bertanya-tanya dari mana asal bakat sehebat itu. Li menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari bakat luar biasa tersebut selama ini. Sang instruktur kemudian menyebutkan bahwa dia merasa pernah melihat Su Hong di suatu tempat karena wajahnya terlihat sangat familiar. Sementara itu, Chen Shan dan Tu masih bertarung sengit untuk menentukan siapa yang akan maju ke final. Karena kekuatan mereka yang sangat seimbang, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Sambil sibuk bertarung, mereka saling mengejek tentang siapa yang terkuat dan siapa yang kedua terkuat di sekolah. Tiba-tiba, Chen mengeluarkan atribut eksternal untuk membungkus tinjunya dengan api, yang mengejutkan semua orang yang menonton. Mereka terpukau karena api adalah elemen kedua setelah petir dalam hal daya hancur. Namun, Tu kembali mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan atribut metalnya sendiri, yang ternyata lebih kuat dari api dalam hal kemampuan destruktif. Tu menyerang Chen dengan serangan cepat yang memukau penonton. Chen merasakan panasnya serangan tersebut, dan para guru menyadari bahwa Tu telah menyembunyikan kekuatan aslinya sejak awal, itulah sebabnya dia mampu mengalahkan Chen. Instruktur memuji Tu, mengatakan bahwa dia mampu menguasai eksternalisasi atribut hanya dalam 10 hari sekaligus mencapai tingkat minute subtlety. Si pria tua kemudian menyimpulkan bahwa tidak perlu lagi menonton pertandingan final karena dengan teknik minute subtlety, Su Hong tidak punya peluang melawan Tu. Instruktur setuju, mengatakan bahwa Su Hong mungkin punya kesempatan jika dia memiliki teknik pemandu. Tepat saat itu, salah satu instruktur bertaruh 50.000 pada Su Hong, dan si pria tua dengan cepat menerima taruhan tersebut. Tak lama kemudian, Su Hong dan Tu bertemu di final. Tu mengejek Su Hong, mengatakan bahwa dia beruntung bisa mencapai final karena tidak bertemu dengannya atau Chen di babak sebelumnya. Namun, dia memperingatkan bahwa keberuntungan Su Hong telah berakhir. Su Hong tetap diam karena dia merasa senang akhirnya mendapatkan manusia yang layak untuk dipukul setelah sekian lama bertarung melawan monster. Tu memberitahu Su Hong bahwa dia harus bangga karena bisa menyebut dirinya yang kedua terbaik di sekolah karena berhasil masuk final. Su Hong mengejeknya dengan bertanya siapa yang pertama, dan Tu menerjang ke arahnya sambil berteriak bahwa yang pertama jelas adalah dirinya sendiri. Tu melepaskan teknik Vive Resonance Thunder Rush Fist yang mengejutkan penonton. Alih-alih menghindar, Su Hong memutuskan untuk diam di tempat untuk menguji ketahanan fisiknya. Para siswa berteriak pada wasit agar menyelamatkan Su Hong karena dia akan hancur. Namun, Su Hong kemudian melompat ke arah Tu dan keduanya mulai bertukar pukulan. Tu terkejut saat menyadari bahwa Su Hong mampu bertahan melawannya dengan keterampilannya sendiri. Su Hong mempertahankan intensitas serangannya dan Tu menyadari bahwa Su Hong bukanlah lawan sembarangan karena setiap pukulannya terasa sangat berat. Penonton terpukau karena Su Hong tidak menggunakan teknik bela diri apapun, namun dia mampu mengimbangi Tu pukulan demi pukulan. Ini membuktikan kepada orang-orang bahwa kekuatan fisik Su Hong sangat luar biasa. Instruktur percaya bahwa Su Hong memiliki fisik yang unik karena kekuatannya tidak masuk akal. Li merasa senang karena sekolahnya yang dianggap sampah, akhirnya bisa melahirkan seorang jenius. Saat pertempuran berlanjut, Tu menyuruh Su Hong untuk tidak berharap menang karena dialah yang akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Melihat betapa putus asanya Tu untuk menang, Su Hong menyadari bahwa kekuatan fisiknya saja tidak cukup, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya juga. Su Hong memberitahu Tu bahwa dia akan mulai serius sekarang. Su Hong kemudian mengeluarkan atribut petirnya saat dia menerjang ke arah Tu. Ketakutan menyelimuti Tu saat melihat ini karena dia tidak menyangka Su Hong memiliki kartu as. Bahkan para penonton pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sang instruktur sampai berteriak kaget seperti katak saat melihat bagaimana Su Hong mengendalikan teknik petirnya. Sesaat kemudian, Tu menyadari bahwa dia kewalahan karena atribut petir Su Hong lebih kuat daripada atribut metal miliknya. Su Hong menunjukkan kartu trufnya dengan melepaskan Nine Resonances pada Tu, yang akhirnya menghancurkannya sepenuhnya. Para siswa awalnya terpaku, tetapi ketika mereka menyadari bagaimana Su Hong menang, kerumunan itu menjadi liar. Melihat Su Hong menggunakan Nine Resonances, Li dan instruktur akhirnya menyadari bahwa Su Hong adalah siswa yang menghilang dari pandangan mereka hari itu. Kepala sekolah memberitahu instruktur bahwa mereka tidak hanya menyaksikan seorang jenius, tetapi bintang naga sekolah tersebut. Instruktur terkekeh gugup, mengatakan, para jenius istimewa di kamp pelatihan akan mendapatkan kejutan besar. Dia membandingkan Su Hong dengan seekor naga yang ditakdirkan untuk terbang tinggi, bukan tenggelam di kolam kecil. Kepala sekolah setuju, mengatakan bahwa Su Hong ditakdirkan untuk bersinar di tingkat internasional,
bukan di tempat terpencil seperti Star City. Malam itu, Su Hong pulang dengan senyum di wajahnya. Ketika walinya bertanya siapa yang meraih juara pertama di sekolah, dia dengan bangga mengungkapkan bahwa dialah orangnya. Pamannya bertanya apakah ini berarti dia akan pergi ke kamp pelatihan, dan dia menjawab ya. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Ketika mereka memeriksanya, mereka bertemu dengan seorang wanita sombong yang mengaku sebagai ibu dari Lin Yan, teman sekolah Su Hong. Karena sekolah biasanya mengirim 3 besar ke kamp pelatihan, dan putranya menduduki peringkat keempat, dia menawarkan uang kepada Su Hong agar memberikan posisinya kepada putranya. Dia mengeluarkan 30.000 UN seolah-olah itu adalah uang yang sangat banyak. Dia berharap mereka akan langsung menerima uang itu, tetapi ekspresi dingin di wajah mereka mengejutkannya. Dia kemudian berteriak bahwa kompetisi itu sangat brutal dan orang bisa mati di sana. Dia menambahkan bahwa peserta di kamp pelatihan mengonsumsi pil tingkat tinggi seperti permen dan menggunakan teknik tingkat tinggi dengan mudah. Ibu, Bibi. Su Hong yang mendengar ini menjadi takut dan bertanya apakah itu benar-benar berbahaya. Namun, sang paman menenangkannya. Paman bertanya pada Su Hong apakah dia bisa berjanji akan aman, dan Su Hong meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Wanita itu terkejut paman tersebut percaya pada jaminan seorang anak, tetapi sang paman menegaskan bahwa itu adalah keputusan Su Hong dan dia mempercayainya. Dia menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk menganggap Su Hong sebagai keluarga jika dia tidak menaruh kepercayaan padanya. Tanpa argumen lebih lanjut, mereka membanting pintu di depan wajah wanita itu, membuatnya malu. Dia pergi dengan marah sambil mengumpat bahwa Su Hong akan segera tereliminasi. Setelah dia pergi, Su Hong meminta maaf kepada pamannya karena tidak bermaksud menyembunyikan bahayanya. Pamannya meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa. Meskipun dia orang yang kasar, dia cukup terpelajar dan memahami tentang kamp pelatihan tersebut. Paman Su Hong mengatakan bahwa karena Su Hong sudah membulatkan tekad, dia siap mendukungnya. Bibi Su Hong memukul suaminya sebelum memberitahu Su Hong bahwa yang terpenting adalah dia kembali dengan selamat. Malam harinya, Su Hong pergi ke atap untuk merenungkan perjalanannya di masa depan. Dia tahu walinya sangat mengkhawatirkannya, itulah sebabnya dia tidak boleh mengecewakan mereka. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi kehidupan damai yang telah dia perjuangkan. Su Hong kemudian memeriksa jendela statusnya dan menyadari bahwa dia memiliki 285 poin Du saat ini, tetapi itu belum cukup. Karena dia tidak tahu monster seperti apa yang akan dia hadapi di kamp pelatihan, dia memutuskan untuk memprioritaskan kekuatan tempur fisiknya. Su Hong menambahkan poin ke tubuh fananya, dan setelah melalui cobaan yang menyakitkan, ia menyadari bahwa dirinya masih kurang 35% untuk mencapai 100%. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa teknik guntur dan api surgawinya telah mencapai level 2. Su Hong ingat bahwa ia hanya melatih teknik pemandu selama beberapa hari dan tidak lebih dari itu. Ia bertanya-tanya apakah ada syarat tambahan yang diperlukan atau apakah memang kultivasi normal dari teknik pemandu yang memungkinkan atribut-atribut tersebut naik level. Karena kondisinya demikian, Su Hong memutuskan untuk menaikkan standarnya ke tingkat yang lebih tinggi. Keesokan harinya saat fajar, Su Hong berhasil mencapai level 3 pada kedua atribut tersebut. Bahkan, teknik darah vitalnya juga meningkat sebanyak 3 poin. Saat Su Hong akhirnya bersiap untuk pergi, bibinya mendesaknya untuk tetap aman dan bahkan segera pulang jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun, pamannya percaya bahwa Su Hong memiliki apa yang diperlukan untuk sukses, dan ia menyuruh Su Hong pergi ke kamp pelatihan untuk menjadi yang nomor 1 di antara semuanya. Setelah Su Hong pergi, pamannya akhirnya menunjukkan betapa khawatirnya dia, meski sebelumnya mencoba bersikap tangguh. Beberapa saat kemudian, Wu menepi di samping Su Hong dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Su Hong menurut dan meletakkan tombaknya di bagian belakang mobil atap terbuka, konvertibel, merah yang indah itu. Wu melesat membelah jalan raya dengan kecepatan luar biasa, dan Su Hong bertanya mengapa dia ingin menemuinya. Wu kemudian memberitahunya bahwa ada hal-hal tertentu yang harus dia peringatkan terkait kamp pelatihan tersebut. Wu menyebutkan bahwa sebagai presiden asosiasi, ada beberapa informasi peserta yang dapat ia akses. Ia mengungkapkan bahwa ada praktisi bela diri di antara peserta yang sudah berada di ambang tingkat, tier 2. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa monster di kamp pelatihan tersebut dan teknik terlemah yang mereka kuasai adalah teknik peringkat B. Mendengar hal ini, Su Hong justru menjadi lebih bersemangat alih-alih takut karena ia bisa mempelajari teknik peringkat B dengan cepat. Wu mengakui bahwa Su Hong adalah orang paling berbakat yang pernah ia lihat, namun ia memperingatkan bahwa Su Hong tidak memiliki tingkat sumber daya yang sama dengan orang-orang yang akan ia temui di kamp pelatihan. Ia mendesak Su Hong untuk menekan tantangan dan hambatan yang dihadapinya karena dia cukup berbakat untuk melakukannya. Su Hong berterima kasih atas saran Wu, dan Wu merasa terkesan karena Su Hong tetap tenang meskipun tahu dia akan pergi ke tempat yang berbahaya. Kemudian, 3 peserta dari SMA Star City terlihat bepergian dalam sebuah kendaraan bersama kepala sekolah, menuju ke pegunungan Tianlin. Chen mengungkapkan kekhawatirannya tentang kamp pelatihan yang berlokasi di pegunungan tersebut, tetapi kepala sekolah mendesaknya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa seorang Grandmaster sedang mengawasi kamp tersebut, sehingga tidak ada monster yang akan menyentuh mereka. Rupanya, pegunungan itu terhubung dengan kota-kota lain, dan ada monster sekuat Grandmaster peringkat 7 yang tinggal di sana. Pada dasarnya,
monster-monster itu selalu saling menyerang dan jauh lebih ganas daripada monster yang ditemukan di tempat lain. Bahkan seorang seniman bela diri peringkat 2 pun tidak akan mau sembarangan menginjakan kaki ke pegunungan tersebut. Saat mereka berkendara melalui jalan menuju camp, para siswa bisa merasakan kehadiran asing yang mengawasi mereka. Dan mereka tidak salah, karena monster ada di mana-mana. Meskipun kompetisinya akan berat, Su Hong mendapati dirinya menyukai ide tersebut. Setibanya di titik temu, mereka menyadari bahwa beberapa siswa lain sudah hadir. Para siswa itu menatap mereka seperti vampir. Ketika Su Hong menyadari bahwa rekan-rekannya mulai terintimidasi, ia mengambil inisiatif dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Mereka berjalan dengan percaya diri menuju camp sementara, dan petugas memberitahu mereka bahwa mereka harus menunggu di sana sampai semua orang tiba. Bahkan setelah semua orang tiba, masih akan ada ujian masuk yang akan dilakukan. Su Hong terkejut mendengar hal ini, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, anak-anak hebat tiba di camp. Mereka datang dengan kendaraan mewah dengan konvo yang mengelilingi mereka. Wanita berambut merah itu adalah Yao Yan, seorang pembaca roh, spirit reader. Pemuda berbaju putih adalah Lin Xing dari keluarga Lin, dan dia suka pamer. Pemuda ketiga adalah putra penguasa kota, Tan Wo, yang memiliki afinitas api 95%. Su Hong menyadari bahwa ketiganya adalah kumpulan jenius yang disebutkan oleh Wu. Su Hong penasaran dengan mereka karena ingin melihat apakah mereka benar-benar jenius atau tidak. Setelah semua orang hadir, petugas memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memaparkan aturan camp pelatihan. Ia memberitahu mereka bahwa camp pelatihan terletak di dalam pegunungan dan berjarak 30 km dari tempat mereka berada. Ternyata, mereka harus memegang sebuah token sebelum bisa mendapatkan akses masuk ke dalam camp. Ia mengungkapkan bahwa token-token ini telah ditanamkan di dalam monster-monster tertentu. Pada dasarnya, mereka memiliki waktu 8 jam untuk bergegas ke camp pelatihan yang berjarak 30 km tersebut. Meskipun 8 jam tampak lebih dari cukup untuk jarak itu, mereka harus mempertimbangkan fakta bahwa mereka akan menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Su Hong, di sisi lain, tidak merasa khawatir karena ia percaya bahwa ini memberikan kesempatan terbaik baginya untuk memburu monster sebanyak yang ia mau, asalkan dia sampai di camp dalam 8 jam. Salah satu siswa bertanya kepada petugas apa yang akan terjadi jika mereka bertemu monster yang tidak bisa mereka tangani. Petugas itu menyuruhnya menganggap diri sendiri tidak beruntung karena dia akan tereliminasi, tetapi petugas tersebut memberitahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Para siswa mulai memprotes saat mendengar ini karena ada kemungkinan orang-orang kuat bisa tereliminasi sementara yang lemah bisa lolos karena keberuntungan. Petugas itu memarahi mereka, mengatakan bahwa hidup ini tidak adil sambil membuat analogi tentang seseorang yang berlatih sangat keras tetapi maut menjemputnya di saat-saat terakhir. Ia mendesak mereka untuk berjalan dengan hati-hati jika tidak ingin bertemu monster tingkat tinggi. Namun, ia juga mengatakan bahwa hanya pengecut yang bergerak dengan cara seperti itu. Salah satu siswa setuju dengannya dan mengejek teman-temannya yang ketakutan agar pergi mati saja di tempat sampah. Salah satu dari mereka merasa marah dan segera mengatakan bahwa dia akan memukuli si mulut besar itu sampai babak belur. Petugas dengan cepat menginformasikan bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di dalam area kumpul, tetapi setelah mereka masuk ke pegunungan, mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Ia memberitahu bahwa mereka bebas mencuri token atau sekadar memukuli seseorang karena tidak suka dengan wajahnya. Ketika Su Hong mendengar ini, ia menyadari betapa brutalnya camp pelatihan tersebut karena mereka didorong untuk saling bertarung. Dengan aturan ini, sudah jelas bahwa lebih dari setengah peserta akan tereliminasi sebelum sampai di camp. Tiba-tiba, terpikir oleh Su Hong bahwa ia mungkin bisa mendapatkan banyak poin jika ia memutuskan untuk melawan orang-orang itu. Petugas menyuruh semua orang diam dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Ia meniup peluit dan semua orang berpencar ke dalam hutan. Dua orang yang sebelumnya berselisih mulai mengejar satu sama lain dan tanpa membuang waktu, perkelahian pun terjadi di antara mereka. Keduanya saling bertukar pukulan, tetapi tampaknya mereka seimbang. Sementara itu, Su Hong mengawasi mereka dari atas. Ia sama sekali tidak terkesan karena ia mengharapkan orang-orang yang disebut jenius itu lebih garang dan kuat. Ia memutuskan untuk menggunakan waktunya untuk berburu beberapa monster daripada membuang-buang waktu pada para peserta tersebut. Ia baru saja akan pergi ketika mendengar kedua orang itu menghina orang-orang miskin. Hal ini segera mengubah pikirannya dan ia memutuskan untuk memukuli mereka demi mendapatkan poin. Ia mengambil sebuah dahan dan berjalan menghampiri keduanya untuk menyuruh mereka berhenti bertarung. Su Hong menyarankan agar mereka bermain dengannya saja, tetapi salah satu dari mereka justru menghinanya. Keduanya mengatakan bahwa mereka tidak tertarik bermain dengannya, melainkan ingin memukulinya. Su Hong kemudian mengatakan bahwa mereka salah paham, karena yang ia maksud adalah ia ingin mereka berdua bekerja sama untuk mengeroyok dan memukulinya. Pemuda berseragam biru itu dengan marah menerjang ke arah Su Hong, tetapi Su Hong memukul perutnya begitu keras hingga dia terpental jauh. Saat pria satunya melihat hal ini, ia menyadari ada yang tidak beres karena seharusnya pria itu seimbang dengannya, namun Su Hong justru menumbangkannya hanya dalam satu gerakan. Ia masih memikirkan hal itu saat Su Hong bergerak dan melesat ke arahnya. Su Hong memukul kepalanya dengan sangat keras menggunakan tongkat hingga ia benar-benar pingsan. Setelah menghajar mereka sampai babak belur, Su Hong memberitahu mereka bahwa itu adalah hukuman karena telah meremehkan orang biasa seperti dirinya.
Orang-orang di ruang kendali terkejut saat melihat Su Hong muncul tiba-tiba dan mengalahkan keduanya dalam satu serangan. Mereka bertanya kepada bos mereka apakah keduanya sudah dianggap tereliminasi, namun sang bos mengatakan bahwa mereka belum meminta bantuan penyelamatan, yang berarti mereka masih dalam permainan. Beberapa saat kemudian, keduanya terbangun dan mengamuk karena merasa dipermalukan oleh Su Hong. Mereka mulai mencari-cari alasan, seperti merasa bisa menang jika tidak meremehkan Su Hong. Karena sekarang memiliki musuh yang sama, keduanya akhirnya berteman agar bisa membalas dendam pada Su Hong. Mereka mengambil tongkat yang digunakan Su Hong untuk memukuli mereka agar bisa digunakan kembali untuk menyerangnya. Sementara itu, Su Hong sibuk menebas monster. Ia bertemu dengan sekawanan babi hutan liar yang bergerak agresif dalam kelompok, dan saat melihatnya, mereka langsung menerjang. Namun, Su Hong dengan mudah menebas mereka dalam satu serangan. Setelah selesai menyapu bersih semuanya, ia menyadari bahwa dulu ia mendapatkan puluhan poin martial Dao hanya dengan mengalahkan satu praktisi martial. Namun sejak ia naik level dan menjadi lebih kuat, hadiah poinnya menjadi semakin kecil. Su Hong kemudian ingat bahwa ia perlu mendapatkan beberapa token. Ia membelah bagian dalam babi hutan yang baru saja dikalahkannya, tetapi tidak menemukan token apapun. Ia terkejut karena semua binatang yang ia kalahkan tidak memiliki token sama sekali, yang membuatnya menyadari bahwa token-token tersebut tersembunyi di dalam binatang tingkat tinggi. 30 menit kemudian, Su Hong menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan binatang tingkat rendah, tidak seperti saat pertama kali memasuki hutan. Saat itu juga, ia berpapasan dengan seekor harimau ksatria hantu, Phantom Night Tiger, peringkat 1. Tanpa ragu, Su Hong menghantamkan tombaknya ke binatang itu, membuatnya jatuh rata ke tanah sebelum menghabisinya dengan tusukan kuat ke bagian kepala. Dengan membunuh harimau tersebut, Su Hong mendapatkan 35 poin, dan ia menyadari bahwa binatang peringkat 1 pada dasarnya terlalu mudah baginya saat ini. Namun, ia hanya bisa berharap harimau itu memiliki token di dalamnya. Setelah menggeledah bagian dalam binatang itu, Su Hong akhirnya menemukan sebuah token, yang mengonfirmasi bahwa token memang tersembunyi di dalam binatang tingkat tinggi. Karena butuh waktu 3 jam untuk bertemu binatang tingkat tinggi, Su Hong menyimpulkan bahwa semakin dalam ia masuk ke gunung, semakin tinggi peringkat binatangnya. Di saat yang sama, jumlah mereka juga sedikit. Su Hong menyadari bahwa mengalahkan monster tingkat rendah akan memberinya lebih banyak poin karena jumlahnya sangat banyak untuk diburu. Su Hong pada dasarnya beralih ke strategi kuantitas daripada kualitas, dan karena masih ada 5 jam tersisa dalam penilaian, ia memutuskan untuk memaksimalkan progres tubuh fananya, Mortal Body. Su Hong menjalani perburuannya dengan serius saat ia mengobrak-abrik hutan, membasmi monster seperti mencabut rumput liar. Ia melawan banyak monster sebelum akhirnya bertemu dengan seekor beruang, yang merupakan binatang tingkat tinggi, tetapi ia juga mengalahkan monster ini dengan relatif mudah. Ia memukul beruang itu hingga menabrak pohon sebelum mengejarnya seperti orang kesurupan. Yang dilihat binatang itu hanyalah seorang pria menakutkan yang menerjang ke arahnya dengan pukulan yang tak terampuni. Pukulan itu begitu kuat sehingga merenggut nyawa beruang tersebut dan bahkan menghancurkan pohon di belakangnya. Su Hong merasa senang dengan kemajuannya sejauh ini karena setelah meningkatkan tubuh fananya hingga 60%, ia kini dapat membunuh binatang tahap menengah peringkat 1 hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia menyadari bahwa dirinya telah mengumpulkan 254 poin martial Dao, yang berarti ia bisa memaksimalkan progres tubuh fananya dengan 100 poin lagi. Menyadari ia punya sisa waktu 3 jam, Su Hong memutuskan untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh di kejauhan yang menarik perhatiannya. Sekonyong-konyong, seekor binatang emas raksasa muncul tepat di atasnya, membuatnya bertanya-tanya binatang jenis apa itu. Ia memiliki sedikit gambaran tentang binatang tersebut, dan itu adalah Raja Binatang Batu Emas yang legendaris. Ia menatap wajah binatang itu saat makhluk tersebut melepaskan auranya. Su Hong terpaksa memegang pedangnya sementara kakinya gemetar hanya untuk memastikan dia tidak terlempar oleh gelombang kejut dari kepakan aura binatang itu. Su Hong terpaksa melompat ke balik batu hanya untuk melarikan diri dari aura mengerikan binatang itu. Hal ini segera menyadarkan Su Hong bahwa dia masih sangat lemah karena akhir-akhir ini dia terlalu sombong dengan kekuatannya. Namun, ini telah memberinya tamparan realitas bahwa di depan kekuatan yang sebenarnya, dia hanyalah seekor semut. Tiba-tiba, dia melihat bola cahaya di kejauhan, dan cahaya ini tampak seperti manusia. Manusia ini adalah seorang Grandmaster peringkat 7 bernama Qin Tiani. Qin memberitahu binatang itu bahwa dia ingin meminjam wilayahnya sementara waktu sebelum dia pergi. Binatang itu menjawab, memberitahu Qin bahwa dia tidak pernah mengizinkannya menggunakan wilayahnya. Karena binatang itu bersikap sok tangguh, Qin mengatakan bahwa dia terpaksa akan memukulinya agar tunduk. Qin melesat ke arah binatang itu dan memukulnya begitu keras hingga ia berteriak kesakitan, tetapi sang Grandmaster menyuruhnya tutup mulut karena dia belum selesai dengannya. Qin memberikan beberapa pukulan menyakitkan ke tubuh binatang itu untuk menunjukkan siapa bosnya. Setelah dia memukuli binatang itu hingga puas, Qin menyuruh burung itu untuk menyingkir karena dia tidak ingin mengulangi perkataannya. Dia menyuruh sang Raja Binatang untuk menghilang saat itu juga karena dia sekarang mengambil alih tanahnya. Raja Binatang itu akhirnya melarikan diri sambil mengancam akan melakukan tanding ulang, tetapi Qin menyuruhnya berhenti meracau. Qin kemudian menggunakan auranya yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan para peserta, memperkenalkan dirinya sekaligus mengungkapkan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut.
Dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia akan melindungi mereka. Melihat betapa kuatnya Chin, Su Hong segera menaikkan standarnya. Beberapa saat kemudian, Chin kembali ke camp di mana para instruktur lainnya sudah menunggu untuk menyambutnya. Mereka memuji sang Grandmaster karena begitu kuat hingga bisa menundukkan Raja Binatang Batu Emas yang dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Chin menyuruh kelompok itu untuk berhenti menyanjungnya dan ikut dengannya ke ruang kendali untuk melihat siapa saja yang mampu menahan aura binatang tadi. Saat memasuki ruang kendali, mereka menonton pemutaran ulang apa yang terjadi saat binatang itu melepaskan auranya. Chin menyadari bahwa Tanuo mampu menahan aura tersebut dengan tetap berpijak di posisinya. Chin menanyakan detailnya dan salah satu instruktur membacakan file Tanuo. Chin terkejut mengetahui bahwa Tanuo adalah putra dari penguasa kota yang biasanya hanya melahirkan anak-anak sampah. Chin tidak percaya bahwa pria itu akhirnya bisa memiliki anak yang berbakat dalam jangka panjang. Singi, di sisi lain, menggunakan teknik langkah kaki yang mengesankan untuk melarikan diri dari aura binatang tersebut. Menurut laporan, dia memiliki afinitas 96% untuk atribut angin. Dan untuk Xiao, yang merupakan pengguna telekinetik, dia mampu menahan aura binatang itu dengan kekuatan mentalnya. Setelah memperhatikan ketiganya, Chin menyadari bahwa mereka memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia ingin tahu apakah ada orang lain yang menahan aura binatang itu. Asistennya mulai memanggil nama-nama mereka yang benar-benar berhasil bertahan. Setelah daftar panjang yang membosankan, asisten itu memberitahu Chin bahwa orang-orang yang baru saja dia sebutkan semuanya memiliki kekuatan tingkat 1, itulah sebabnya mereka tidak kehilangan kesadaran terhadap aura binatang tersebut. Chin tidak terlalu terkesan karena mereka semua berasal dari keluarga besar. Dia ingin tahu apakah ada orang dari latar belakang biasa yang berhasil menahan aura binatang itu. Asistennya memberitahu bahwa siswa dari sekolah reguler hanya berada di tingkat 1 tahap awal. Dia baru saja akan menggali lebih dalam tentang SMA Star City ketika Chin menghentikannya, mengatakan bahwa dia sudah cukup mendengar karena sekolah itu tidak benar-benar memiliki reputasi yang baik. Tiba-tiba, instruktur lain melihat Su Hong di layar sedang menghabisi monster. Dia pada dasarnya baru saja menahan aura binatang itu, tetapi dia masih memiliki energi untuk berburu binatang buas. Instruktur wanita itu memutuskan untuk memeriksanya, dan dia tiba-tiba membeku ketakutan saat menyebutkan bahwa Su Hong adalah monster gila dari SMA Star City. Pria yang lain percaya rekannya itu bereaksi berlebihan, dan dia merebut laporan itu untuk melihat apa yang diributkan. Begitu melihat laporannya, pria itu langsung terpaku. Chin bertanya-tanya mengapa dua orang yang merupakan seniman bela diri tingkat 5 itu gemetar melihat sebuah laporan. Chin memutuskan untuk memeriksa laporan tersebut, tetapi dia juga panik saat melihat apa yang mampu dilakukan Su Hong. Faktanya, dia tidak ingin percaya bahwa Su Hong adalah seorang manusia pada titik ini. Su Hong pada dasarnya memiliki afinitas untuk semua atribut, yang membuatnya menjadi jenis monster yang sama sekali berbeda. Dalam rekomendasi laporan, semua kemampuan Su Hong dicantumkan, dan tercatat juga bahwa dia saat ini sedang mengultivasi ketujuh atribut tersebut. Kegembiraan melanda Chin karena dia tidak menyangka bakat seperti ini akan muncul dari daerah pedesaan. Chin berteriak kegirangan, mengatakan bahwa mereka baru saja mendapatkan jackpot milenium. Namun, dia menyebutkan sesuatu yang sangat aneh. Dia menunjukkan bahwa vitalitas Su Hong hanya 120 poin, dan untuk bakat sebesar itu, hal tersebut cukup aneh. Instruktur wanita itu kemudian mengingatkan Chin bahwa Su Hong mengultivasi 7 atribut secara bersamaan. Pria itu panik, mengatakan bahwa inilah alasan mengapa Su Hong terhambat, karena bahkan seorang dewa pun akan hancur jika melakukan ini. Dia bertanya-tanya apakah Wu tidak menjelaskan cara kerjanya kepada anak itu. Tepat saat itu, seorang asisten muncul untuk memberitahu mereka bahwa para siswa sudah mulai berdatangan. Chin bergegas keluar untuk memeriksa mereka, dan seperti yang diharapkan, 3 jenius super adalah yang pertama sampai di camp karena mereka mampu mencapai camp 6 jam setelah ujian dimulai. Segera setelah itu, lebih banyak pelamar terus berdatangan. Dan dengan sisa waktu 30 menit, semua pelamar seharusnya sudah tiba di camp kecuali Su Hong. Pelamar lainnya percaya bahwa siapapun yang belum menunjukkan wajahnya dengan sisa waktu hanya 30 menit tidak layak berada di camp pelatihan. Jauh di lubuk hatinya, Chin bertanya-tanya mengapa Su Hong belum juga muncul. Chin mulai khawatir bahwa permata berharga yang baru saja dia temukan akan hilang lagi. Tepat ketika waktu hampir habis, Su Hong muncul di kejauhan. Dia benar-benar terlalu fokus mengumpulkan poin sehingga lupa waktu. Dan karena hal itu, dia berlumuran darah dan isi perut binatang dari kepala hingga ujung kaki. Ketika pelamar lain melihatnya, mereka mulai mengejeknya, percaya bahwa dia mengalami masa sulit sehingga penampilannya sangat kotor. Dua orang bodoh yang ingin membalas dendam padanya juga berhasil sampai, tetapi mereka memutuskan untuk menunggu sampai camp pelatihan dimulai untuk melakukan pembalasan. Saat jam menunjukkan waktu 8 jam, petugas mengumpulkan para pelamar untuk memberitahu mereka bahwa siapapun yang belum muncul pada titik itu dinyatakan gagal dalam ujian. Karena mereka semua sudah hadir, dia merasa sudah waktunya untuk menjelaskan aturan camp pelatihan kepada mereka. Dia mengungkapkan bahwa ada beberapa fasilitas utama di camp pelatihan, yaitu ruang pelatihan gravitasi, ruang pelatihan teknik langkah kaki, pertarungan binatang, dan paviliun seni bela diri. Dia mengungkapkan bahwa di paviliun seni bela diri,
Seseorang dapat menukarkan poin dengan seni bela diri, teknik langkah kaki, pil, dan senjata hingga peringkat tertentu. Ketika Su Hong mendengar ini, dia menyimpulkan bahwa datang ke kamp pelatihan adalah pilihan yang tepat. Namun, menggunakan layanan ini mengharuskan mereka untuk menghabiskan poin kontribusi mereka, yang hanya bisa didapatkan dengan satu cara. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin kontribusi ini adalah dengan lulus berbagai kursus pelatihan, dan lulus dengan nilai memuaskan akan memberikan hadiah tambahan. Karena hari sudah mulai larut, petugas memberitahu mereka bahwa mereka bebas untuk pergi tidur, tetapi mereka juga boleh pergi berlatih jika mau. Dia menyuruh siswa yang terluka untuk mengikutinya ke asrama, dan Su Hong pun menuju ke asrama. Su Hong memasuki kamarnya dan merasa senang mengetahui bahwa itu adalah kamar tunggal, yang berarti ia memiliki privasi tanpa ada yang mengawasinya saat ia berkultivasi. Su Hong kemudian naik ke tempat tidur untuk bersiap memaksimalkan tubuh fananya karena ia sekarang memiliki cukup poin bela diri untuk melakukannya. Su Hong memasukkan semua poin ke dalam slot dan hal ini menghasilkan panas luar biasa yang hampir mengubahnya menjadi lava. Namun pada akhirnya, ia berhasil melakukan evolusi yang sukses. Su Hong merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir di tubuhnya, tetapi ia berhasil menahannya agar tidak menjadi liar. Saat ia selesai, Su Hong bisa merasakan intensitas kekuatan tersebut dan betapa nikmat rasanya. Ia memeriksa jendela status dan menyadari bahwa ia telah diberikan gelar kekuatan, yaitu Overlord Body, tubuh sang penguasa. Ini diakini sebagai fisik terkuat dalam hal kekuatan, namun karena tingkat rohnya saat ini masih 0%, ia yakin itu berarti teknik tersebut masih bisa ditingkatkan. Su Hong mengakui bahwa fisik spesial tersebut cukup luar biasa, dan ia memutuskan untuk menguji seberapa besar kekuatan yang dimiliki keterampilan Overlord tersebut. Su Hong meraih tombaknya untuk pergi berlatih, namun yang mengejutkan, tombak itu patah hanya karena sentuhan santai. Su Hong mendesah kesakitan karena paduan logam cerang cukup mahal dan ia membayar jumlah yang besar untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, ia tersadar bahwa ia sebenarnya tidak membelinya melainkan memungutnya. Ia menyadari bahwa ia perlu mengumpulkan cukup poin kontribusi sesegera mungkin untuk ditukarkan dengan tombak paduan peringkat A,